Suami berteriak menghinaku dan menampar wajahku. Tapi 15 menit kemudian dia histeris karena aku. Aroma kopi Arabica yang pekat, dicampur sedikit vanila, menyambut pagi di kediaman mewah keluarga Sanjaya. Di balik jendela kaca setinggi langit-langit, matahari di ibu kota baru saja mulai memancarkan janji, namun di dalam, suasana terasa seperti awan mendung yang menunggu untuk tumpah. Amelia, 30. Dengan rambut coklat gelapnya yang disanggul sederhana dan balutan daster katun rumahan, tampak begitu menyatu dengan kesederhanaan pagi hari. Matanya yang coklat, biasanya penuh kehangatan, hari ini memancarkan ketenangan yang hampir terasa seperti kamuflase, seolah menyembunyikan samudra di balik kolam. Amelia menyusun sarapan di meja makan marmer. Roti panggang gandum utuh, telur orak-arik dengan potongan smoked beef yang selalu disukai suaminya, dan segelas jus jeruk segar. Setiap gerakannya terukur, efisien, mencerminkan seseorang yang terbiasa mengurus rumah tangga dengan sempurna, sebuah peran yang di mata suaminya adalah satu-satunya peran yang pantas ia sandang. Suaminya, Devan Sanjaya, 33, muncul dari kamar utama. Posturnya tinggi, dengan setelan jas mahal yang sudah rapi meski waktu masih menunjukkan pukul 7 pagi. Devan adalah definisi kesuksesan yang diukir oleh ambisi. Ia adalah CEO termuda di perusahaan warisan keluarganya, Sanjaya Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan investasi. Wajahnya yang tampan sering menghiasi majalah bisnis. Namun beberapa bulan terakhir, raut wajah itu lebih sering dihiasi gurat-gurat kekhawatiran dan ketegangan yang ia sembunyikan buruk-buruk. Amelia, kau membuat kopi yang sama lagi, tegur Devan, suaranya terdengar lebih seperti pernyataan ketidakpuasan daripada pertanyaan. Ia bahkan tidak repot-repot mengucapkan, "Selamat pagi." Amelia tersenyum tipis, senyum yang sayangnya sering dianggap remeh oleh Devan. "Selamat pagi, Devan." "Ya, kopi yang sama. Aku tahu kau suka, tapi kali ini aku mengurangi sedikit gulanya. Jantungmu harus dijaga, sayang." Devan mendengus, duduk sambil mengambil ponsel dan menggeser layar dengan cepat. "Aku tidak butuh perawat. Aku butuh fokus. Dan gula memberiku energi. Tapi, sudahlah. Apa gunanya menjelaskan detail bisnis pada orang yang hanya tahu cara membedakan merek deterjen?" Hati Amelia mencelos, tetapi ia sudah terlalu terlatih untuk menunjukkan reaksi. Perkataan tajam Devan beberapa bulan terakhir telah menjadi bagian dari sarapan mereka, seperti garam dan merica. Ia tahu, kata-kata itu bukan sepenuhnya cerminan perasaannya, melainkan peluru yang ditembakkan dari pistol stres dan ketakutan yang menggerogoti suaminya. "Devan, sarapan sudah siap. Ada rapat penting hari ini?" tanya Amelia lembut, mengalihkan topik, mencoba menawarkan oasis ketenangan di tengah badai kecil Devan. Devan menyesap kopi dengan cepat, mengernyit saat menyadari gulanya memang kurang. "Sangat penting. Sangat sibuk. Kau tidak akan mengerti. Ada kesepakatan multimiliar yang bergantung pada pertemuan hari ini. Tekanannya gila. Jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun hari ini, Amelia. Kau fokus saja mengurus rumah. Itu yang kau kuasai." Devan melirik jam tangannya yang berharga ratusan juta, menunjukkan kecemasannya. "Pastikan mobil sudah siap. Aku tidak mau terlambat semenit pun." "Tentu, mobil sudah siap dan Pak Jaya sudah menunggumu di depan," jawab Amelia tenang, memandang punggung Devan yang bergegas menuju pintu. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut. Kesabarannya begitu luas, seperti hamparan gurun yang tak bertepi, yang seringkali disalahartikan Devan sebagai kelemahan atau kepasrahan. Setelah pintu ditutup dan suara mesin mobil Devan menjauh, keheningan rumah terasa memekakan. Amelia berdiri di ruang makan, pandangannya tertuju pada piring sarapan Devan yang bahkan tidak tersentuh sepenuhnya. Sejak kapan Devan menjadi begitu asing? Sejak kapan ambisi berubah menjadi belenggu yang membuatnya buta terhadap orang-orang yang mencintainya? Amelia membereskan meja. Saat membersihkan sisa remah roti, ia menghela napas, laksana embusan angin musim gugur yang membawa daun-daun kering. Di mata dunia, ia adalah Nyonya Sanjaya, istri dari seorang CEO sukses, hidup dalam kemewahan tanpa perlu memikirkan apa-apa. Namun, di balik tirai mewah itu, ia adalah seorang wanita yang jiwanya perlahan mengering, dihantam oleh pengabaian dan perkataan merendahkan. Siang harinya, setelah urusan rumah selesai,
Amelia naik ke loteng, tempat yang ia sebut ruang meditasi. Sebenarnya, itu adalah ruangan tersembunyi yang ia ubah menjadi kantor pribadinya. Dia mengunci pintu, menyalakan penerangan redup, dan duduk di depan 2 monitor komputer besar. Jari-jarinya yang tadi pagi memegang spatula kini mulai menari di atas keyboard. Dia masuk ke dalam jaringan terenkripsi yang rumit. Di layar, muncul nama perusahaan-perusahaan besar, grafik keuangan, dan data transfer yang masif. Amelia bukan sekadar istri rumah tangga. Amelia adalah Kayla, pemilik anonim dan kepala strategi dari Phoenix Fund, sebuah perusahaan investasi teknologi global yang identitas pendirinya menjadi misteri terbesar di dunia keuangan. Kekayaan bersih, Kayla, jauh melampaui kekayaan Sanjaya Group milik Devan. Ini adalah rahasia terbesar dalam hidupnya. Sebuah keberhasilan yang ia ciptakan dari nol, dibantu oleh tim kecil yang sangat loyal dan terikat pada perjanjian kerahasiaan ketat. Dia membuka sebuah dokumen yang diberi judul Sandi, Operation Sunrise. Isinya adalah detail rencana pengambil alihan utang Sanjaya Group. Utang yang selama ini membuat Devan tertekan dan melampiaskan amarahnya pada Amelia. Dia menghubungi seseorang melalui video call terenkripsi. Wajah serius seorang pria paruhbaya, Pak Dharma, seorang pengacara bisnis yang cerdas, muncul di layar. Nyonya Kayla, maaf, saya harus menggunakan nama sandi Anda untuk keamanan, sapa Pak Dharma dengan hormat luar biasa, pandangannya penuh kekaguman. Tidak masalah, Pak Dharma. Bagaimana kabar utang konsolidasi Sanjaya Group? Tanya Amelia, suaranya berubah. Itu adalah suara seorang pemimpin, tegas, penuh otoritas, jauh berbeda dari suara lembutnya saat berbicara dengan Devan. Sudah 90% dikuasai, Nyonya. Kami berhasil menarik semua obligasi berisiko tinggi dan pinjaman dari bank-bank kecil. Dalam 2 hari, Phoenix Fund akan menjadi kreditor tunggal Sanjaya Group. Mereka tidak akan punya pilihan selain menerima syarat-syarat kami, lapor Pak Dharma. Amelia mengangguk, sorot matanya dingin, namun ada kesedihan yang tak terhindarkan. Pastikan identitas pemilik baru benar-benar kabur. Tidak ada yang boleh tahu, Kayla adalah Amelia Sanjaya. Tentu, Nyonya. Tapi boleh saya bertanya, mengapa Anda membiarkan suami Anda sendiri jatuh begitu dalam sebelum Anda mengambil tindakan ini? Anda bisa saja menyuntikkan dana sejak awal dan menyelamatkannya tanpa drama ini. Tanya Pak Dharma, menyuarakan pertanyaan yang sudah lama ia pendam. Amelia memalingkan wajahnya sejenak, memejamkan mata, seolah mengumpulkan serpihan-serpihan hatinya. Karena aku tidak hanya ingin menyelamatkan perusahaannya, Pak Dharma. Aku ingin menyelamatkan Devan. Aku ingin dia merasakan apa artinya berdiri tanpa ego, tanpa kesombongan. Aku ingin dia mengerti bahwa harga diri sejati tidak diukur dari kekayaan, tapi dari cara dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Dan, suaranya merendah, hampir berbisik, aku harus membuktikan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sudah lama kusembunyikan. Pak Dharma terdiam, mengangguk penuh pengertian. Ia tahu, di balik keputusan bisnis yang kejam ini, ada hati yang terluka dan sebuah misi pribadi yang jauh lebih dalam. Lanjutkan Operation Sunrise sesuai jadwal. Beritahu Devan bahwa pemilik baru akan menemuinya di pesta perusahaan lusa. Ini harus disajikan sebagai kejutan total. Perintah Amelia. Akan dilaksanakan, Nyonya, tutup Pak Dharma sebelum koneksi terputus. Amelia bersandar di kursi, pandangannya jatuh ke foto pernikahannya yang ia letakkan tersembunyi. Devan di foto itu tersenyum lebar, memegang tangannya dengan penuh cinta. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Devan. Aku hanya ingin membangunkanmu, bisiknya. Malam harinya, Devan pulang larut. Wajahnya semakin muram. Ia melempar kunci mobil ke meja dan melonggarkan dasinya dengan kasar. Kesepakatanmu, Devan? Bagaimana? Tanya Amelia hati-hati, menghampirinya sambil membawakan segelas air hangat. Devan menepis tangan Amelia. Gagal. Benar-benar gagal. Entah siapa yang mencampuri urusan ini. Ada kekuatan tak terlihat yang menarik semua utangku dan membuatku terlihat seperti orang bodoh. Aku hampir gila, Amelia. Mungkin kau hanya perlu istirahat, Devan. Kau terlalu memaksakan diri, ujar Amelia, mencoba menenangkan. Devan berbalik,
Matanya berkobar marah, menganggap ketenangan Amelia sebagai penghinaan. Istirahat? Kau selalu bicara tentang istirahat karena hidupmu memang mudah. Kau tidak pernah tahu bagaimana rasanya mempertaruhkan segalanya. Aku sudah bilang, kau tidak akan mengerti. Fokus saja mengurus rumah, itu yang kau kuasai. Kalimat itu, yang selalu ia gunakan, kini terasa seperti palu yang memukul-mukul hati Amelia. Aku mengerti lebih dari yang kau bayangkan, Devan. Aku mengerti, balas Amelia. Kali ini tatapannya lebih intens, sedikit mengeras. Devan tidak memperhatikan nada itu. Ia terlalu sibuk dengan amarahnya sendiri. Terserah. Lusa ada pesta penting. Semua investor dan kreditor akan datang. Jangan sampai kau membuatku malu di sana. Kenakan gaun yang paling tidak terlihat seperti nyonya rumah yang baru keluar dari dapur. Amelia hanya mengangguk. Diam-diam menerima perkataan kasar itu, membiarkannya menjadi bahan bakar untuk rencananya. Saat Devan masuk kamar mandi, Amelia kembali ke laptopnya. Dia mengklik tombol persetujuan akhir pada dokumen Operation Sunrise. Utang konsolidasi Sanjaya Group telah lunas. Selamat datang di Phoenix Fund, Devan, gumam Amelia. Babak baru telah dimulai. Pesta lusa akan menjadi arena pertempuran terakhir. Tempat Devan akan berteriak menghinanya, dan 15 menit kemudian, ia akan histeris karena Amelia telah memegang kendali atas segalanya. Dia mematikan laptopnya. Suasana hatinya tenang, seolah ia sedang duduk di puncak badai yang sebentar lagi akan ia lepaskan. Ia tahu, langkah yang ia ambil ini penuh risiko, tetapi ia harus melakukannya. Demi dirinya sendiri, dan yang paling menyakitkan, demi cinta yang masih tersisa untuk Devan yang ia harap bisa ia selamatkan dari kehancuran dirinya sendiri. Pagi hari berikutnya menyambut dengan dingin, seolah langit ikut merasakan ketegangan yang merayap di antara Amelia dan Devan. Di mata Devan, dunia terasa seperti arena pacuan kuda yang licin, di mana dia terus-menerus terancam jatuh. Sejak semalam, ia tak bisa memejamkan mata. Bayangan kegagalan, utang yang membengkak, dan kekuatan tak terlihat yang mengintervensi bisnisnya seperti hantu yang berbisik di telinganya. Ia keluar dari kamar, tampil lebih berantakan dari biasanya, dasinya kendur, dan kantung matanya menghitam. Amelia sudah ada di dapur, kali ini hanya menyiapkan teh herbal hangat, menghindari aroma kopi yang mungkin akan memperburuk sakit kepala Devan. Kau tidak membuat sarapan hari ini? Tanya Devan, suaranya parau. Nada bicaranya bukan menuntut, melainkan memancing. Amelia meletakkan cangkir teh di depannya dengan kelembutan yang kontras dengan kekasarannya. Aku pikir kau tidak akan nafsu makan, Devan. Teh ini bagus untuk meredakan ketegangan. Ada madu hutan di dalamnya, jawab Amelia, tatapannya tenang, sebuah cermin bagi badai emosi Devan. Devan menghela napas panjang, bukan karena lega, melainkan frustrasi. Tentu saja aku tidak nafsu makan. Bagaimana aku bisa makan saat perusahaan kita di ujung tanduk? Kau tidak mengerti, Amelia. Kau hidup dalam gelembung kenyamananmu. Kau tidak perlu khawatir tentang dana putar, pinjaman bank, atau pemegang saham yang mulai mencium bau bangkai. Aku mengerti tentang kekhawatiran, Devan, balas Amelia, suaranya sedikit meninggi namun terkontrol. Aku mengkhawatirkan kesehatanmu, misalnya. Kau bahkan tidak tidur semalam, aku mendengarmu mondar-mandir sampai subuh. Kesehatan? Apa gunanya sehat jika aku kehilangan segalanya? Aku akan menjadi bahan tertawaan. Aku, CEO Sanjaya Group, bangkrut. Kau akan menjadi istri dari seorang pria gagal. Kau tidak akan bisa lagi pamer tas mahalmu di pertemuan sosial. Devan membentaknya, jari-jarinya mengepal erat di tepi meja. Ia melempar tuduhan konyol, seolah Amelia adalah wanita dangkal yang hanya peduli pada brand. Padahal Amelia hanya membeli tas mahal jika itu adalah hadiah darinya, dan itu pun jarang sekali ia pakai. Amelia mundur selangkah. Ia merasakan nyeri yang menusuk. Tuduhan ini sungguh tidak adil. Selama ini, gaya hidupnya sangat sederhana, jauh di bawah kemampuannya sebagai Akaila. Kenapa tagihan listrik bulan ini sangat tinggi? Amelia, apa yang kau lakukan sepanjang hari? Membuang-buang uang? Devan tiba-tiba mengalihkan fokusnya pada setumpuk tagihan di sudut meja.
Ia selalu mencari kambing hitam untuk meredakan gejolak di dadanya. Aku sudah menghemat, Devan. Kau tahu, aku sudah mematikan semua lampu yang tidak perlu. Bahkan AC di ruang tamu jarang kunyalakan. Bela Amelia. Menghemat? Lihat ini. Jumlahnya melonjak dari bulan lalu. Kau pasti menghabiskan waktu dengan menonton TV atau menyalakan pemanas air terus-menerus. Dasar tidak efisien. Devan membanting tagihan ke meja. Ini contohnya, Amelia. Hal-hal kecil pun tidak bisa kau kelola dengan baik. Bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk hal besar? Amelia menatapnya. Pandangannya kini mengandung lapisan kekecewaan yang tebal, seperti kabut pagi. Aku melakukan yang terbaik, Devan. Aku mengurus semua rumah. Kau tidak perlu memikirkan tagihan, makanan, atau kebersihan. Aku memberimu lingkungan yang tenang agar kau bisa fokus pada bisnismu. Bisnis? Kau bahkan tidak bisa memberiku ide bisnis yang layak. Kau tidak tahu apa-apa tentang uang besar. Kau hanya tahu bagaimana cara menghabiskan uang, bukan melipat gandakannya. Devan mengungkit kembali kartu lamanya, meremehkan kecerdasan finansial Amelia. Amelia hanya diam. Ia menelan semua kata-kata pahit itu, seperti meminum cuka, karena ia tahu, jika ia membongkar kartu, Akaila, sekarang, Devan tidak akan belajar apa-apa. Ia hanya akan merasa diselamatkan secara ajaib, dan egonya akan tetap utuh. Rencananya harus berjalan. Devan harus mencapai titik nadir emosinya, agar ia bisa dibangun kembali. Baiklah, Devan. Aku minta maaf jika tagihan listriknya terlalu tinggi. Amelia berujar pelan, memilih untuk mengalah demi menjaga skenario tetap utuh. Devan tampak sedikit puas dengan pengakuan kesalahan itu. Ia merasa kembali mendapatkan kontrol atas situasi, meskipun hanya atas masalah tagihan. Tentu saja. Lain kali perhatikan baik-baik. Sekarang, aku harus pergi. Ingat, lusa adalah pesta itu. Jangan sampai ada drama darimu. Kenakan sesuatu yang minimal bisa membuatmu terlihat profesional. Aku tidak mau dihina karena seleramu yang rumahan. Devan bergegas pergi, meninggalkan Amelia sendiri. Amelia melihat kepergiannya, dan saat pintu tertutup, semua topeng ketenangan itu terlepas. Ia berjalan menuju meja, mengambil tagihan listrik itu, dan membolak-baliknya. Angka di sana memang tinggi, tetapi Amelia tahu persis mengapa. Pemanas kolam renang di gudang, Devan. Kau menyuruhku menyalakannya terus-menerus karena kau ingin berenang setiap saat. Padahal kau tidak pernah menggunakannya sebulan terakhir. Gumam Amelia pada dirinya sendiri, sebuah ironi pahit tentang bagaimana Devan menyalahkannya atas kesalahan yang ia perintahkan sendiri. Operasi rahasia di balik laptop. Begitu Devan meninggalkan rumah, Amelia segera naik ke ruang meditasinya. Pikirannya langsung beralih dari istri rumah tangga menjadi seorang strategis ulung. Ia membuka laptopnya. Hari ini adalah hari penarikan utang terakhir. Di layar terenkripsi, Pak Dharma sudah menunggu. Nyonya Kaila, selamat pagi. Proses 100% selesai. Semua utang Sanjaya Group telah berada di bawah kendali Phoenix Fund. Seluruh dewan direksi panik. Mereka tidak tahu siapa pembeli rahasia ini. Mereka hanya tahu bahwa mereka tidak bisa lagi melakukan negosiasi ulang. Lapor Pak Dharma dengan senyum di wajah. Bagus. Bagaimana reaksi Devan? Tanya Amelia. Tadi pagi saya dengar dari sumber internal, dia hampir meledak di kantor. Dia merasa dijebak, Nyonya. Dia menghubungi semua kontak pentingnya, tapi semua jalur negosiasi terputus. Dia seperti berada di tengah gurun, tanpa air, jelas Pak Dharma. Amelia menghela napas. Dia menyebutku tidak tahu apa-apa tentang uang besar. Sekarang, biarkan dia melihat seberapa besar uang yang bisa dipegang oleh istri rumah tangga ini. Mengenai pesta lusa, bagaimana skenarionya? Anda yakin ingin melakukan pembukaan di depan umum? Sangat yakin. Devan perlu menghadapi kenyataan di tempat yang paling ia banggakan, di depan orang-orang yang selama ini ia gunakan untuk mengukur harga dirinya. Dia akan berpidato, membual tentang ketahanan perusahaannya, sebelum tamparan itu terjadi, dan sebelum kebenaran terungkap. Atur agar perwakilan
Phoenix Van tiba 15 menit setelah waktu pidato utama Devan. Dan pastikan itu adalah... Amelia tersenyum misterius. Diriku sendiri. Pak Dharma menatapnya sejenak. Nyonya, ini adalah tindakan yang sangat berani. Itu akan menghancurkan Devan di hadapan semua orang. Devan sudah menghancurkan dirinya sendiri, Pak Dharma. Saya hanya memberinya cermin yang lebih besar. Sekarang, fokus. Bagaimana dengan laporan keuangan perusahaan? Mereka menghabiskan 2 jam berikutnya membahas detail keuangan rumit, dari diversifikasi portofolio hingga strategi mitigasi risiko. Amelia berbicara dengan bahasa yang fasih, penuh istilah teknis yang akan membuat Devan ternganga mendengarnya. Ia menunjukkan kecerdasan yang tajam, bakat alami yang telah ia asah selama bertahun-tahun sambil menyembunyikan identitasnya di balik kemasan istri sederhana. Pengalihan perhatian dan persiapan gaun. Setelah sesi strategi selesai, Amelia mematikan semua perangkat kerjanya. Transisi kembali menjadi Nyonya Sanjaya harus cepat dan sempurna. Ia turun ke lantai utama. Telepon rumah berdering. Itu adalah Ibu Mira, salah satu sosialita dan istri rekan bisnis Devan. Amelia, sayang, kau harus datang lusa. Pesta besar Devan. Jangan sampai kau melewatkannya. Suara Ibu Mira nyaring. Tentu, Bu Mira. Aku pasti datang. Jawab Amelia dengan nada ramah yang dibuat-buat. Bagus. Tapi, Amelia, maafkan aku harus bertanya. Apakah Devan baik-baik saja? Suamiku bilang ada rumor aneh tentang Sanjaya Group. Semua orang panik tentang pembeli utang misterius itu. Bisik Bu Mira, suaranya dipenuhi rasa ingin tahu. Amelia tersenyum dingin. Semua baik-baik saja, Bu Mira. Kau tahu kan, Devan memang selalu bekerja keras. Rumor bisnis selalu ada, seperti angin. Jangan khawatir. Sampai bertemu lusa. Setelah menutup telepon, Amelia berjalan menuju lemari pakaian mewahnya. Devan memintanya memakai gaun yang minimal terlihat profesional. Permintaan itu kini terasa bagaikan sebuah ejekan yang kejam. Ia membuka salah satu sisi lemari yang selalu terkunci. Di dalamnya tergantung sebuah gaun malam berwarna emerald green yang memesona, terbuat dari sutra murni. Gaun itu ia pesan khusus secara anonim dari desainer terkenal di Paris, tidak pernah ia kenakan. Gaun itu adalah metafora dirinya, tersembunyi, mewah, dan siap memancarkan cahaya pada waktu yang tepat. Gaun itu adalah armornya. Amelia menyentuh kain sutra itu. Di pesta lusa, gaun ini akan menjadi saksi bisu. Ia akan mengenakan gaun ini, gaun yang harganya melebihi seluruh lemari pakaian Devan, dan ia akan berdiri tegak saat Devan menghinanya, dan kemudian, ia akan membalikan seluruh dunia Devan dalam 15 menit. Amelia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata coklatnya kini memancarkan tekad yang membara, laksana besi yang ditempa api. Ia bukan lagi wanita yang hanya tahu cara membedakan deterjen. Ia adalah Akaila. Saat senja menjelang, Amelia kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Ia memilih untuk memasak hidangan favorit Devan, ikan salmon panggang madu. Ini mungkin salah satu hidangan terakhir yang ia sajikan dalam kapasitasnya sebagai istri rumah tangga yang diremehkan. Saat Devan pulang, ia sudah terlihat lebih tenang, tetapi tatapan matanya tetap gelisah, seperti air yang terus bergolak di bawah permukaan. Baunya harum, kata Devan saat memasuki ruang makan, tanpa ekspresi. Salmon madu. Favoritmu, jawab Amelia, menata hidangannya. Mereka makan dalam keheningan yang berat, sesekali diselingi suara dentingan sendok. Ketegangan yang mencekik itu begitu nyata, seolah ada gajah yang duduk di antara mereka. Aku akan menyiapkan gaunmu besok, Devan. Aku ingin kau terlihat sempurna lusa, kata Amelia, memecah keheningan. Devan mengangkat kepalanya. Jangan khawatirkan gaunku. Khawatirkan saja dirimu. Aku sudah bilang, jangan sampai kau membuatku malu. Bisnisku bergantung pada kesan yang kuberikan lusa. Aku tidak akan membuatmu malu, jawab Amelia, pandangannya lurus ke mata Devan. Janji itu terasa menusuk, karena Devan tidak tahu bahwa kehancuran terbesar Devan justru akan datang dari tangannya sendiri, dan kehancuran itu akan dimulai hanya 15 menit setelah Devan melontarkan hinaan terbesarnya.
Amelia berdiri, membereskan piring. Istirahatlah, Devan. Kau butuh energi untuk berperang lusa. Devan mengangguk, tanpa tahu bahwa yang ia hadapi bukanlah perang dengan investor, melainkan perang yang ia ciptakan sendiri melawan wanita yang mencintainya. Dan wanita itu sudah menyiapkan semua amunisinya. Waktu berdetak maju menuju malam pesta, membawa beban yang semakin berat bagi Devan dan tekad yang semakin kuat bagi Amelia. Keesokan harinya, Devan meninggalkan rumah pagi-pagi sekali, tenggelam dalam lautan kepanikan dan rapat darurat yang tak berujung. Dia berusaha mencari lubang di jaring utang yang kini mencekiknya, mencurigai semua orang di sekitarnya, kecuali wanita yang diam-diam mengendalikan benang merahnya. Amelia memanfaatkan waktu luang ini untuk bergerak. Ia meninggalkan rumah dengan penampilan yang sengaja dibuat biasa saja. Kemeja longgar, celana denim, dan kacamata berbingkai tebal yang menyembunyikan mata cerdasnya. Penampilannya adalah perisai sempurna, seolah ia hanya seorang wanita yang pergi ke pasar atau toko buku. Ia sengaja tidak membawa mobil mewah, memilih menggunakan taksi daring menuju lokasi pertemuannya. Tujuan Amelia adalah sebuah kafe tua yang tenang di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis tempat Devan berkeliaran. Tempat itu dipilih karena keamanannya, sebuah sarang lebah yang tak akan pernah dicurigai oleh para elit ibu kota. Amelia tiba tepat waktu. Di sudut terjauh, di balik tirai beludru coklat, Pak Dharma, 50-an, pengacara yang tampak cerdas dan berwibawa, sudah menunggu. Ia terlihat santai, menyesap kopi, namun di matanya terpancar ketegasan seorang profesional yang memegang rahasia kelas dunia. "Selamat pagi, Nyonya Kaila," sapa Pak Dharma, berdiri dan memberi hormat dengan senyum yang hanya sedikit melengkung. Ia memilih menggunakan nama samaran Amelia untuk menghindari risiko terkecil. "Selamat pagi, Pak Dharma. Terima kasih sudah memilih tempat yang aman ini." Devan sedang kalut. "Semalam dia hampir meledak," ujar Amelia, duduk. Ia segera memesan teh peppermint untuk dirinya, minuman yang membantunya menjaga fokus di bawah tekanan. "Wajar, Nyonya. Sanjaya Group sekarang sedang berdarah-darah, dan dia tidak tahu siapa yang menusuknya. Dia bahkan menyalahkan salah satu direktur keuangannya." "Pria itu tampak siap mengundurkan diri," kata Pak Dharma, suaranya pelan dan berbisik, diserap oleh musik jazz instrumental yang mengalun samar. Amelia menghela napas. "Saya tidak ingin ada korban jiwa dalam drama ini, Pak Dharma. Pastikan pria itu tidak dipecat. Beri dia jaminan keamanan. Setelah semuanya terungkap, dia akan menjadi aset berharga Devan." "Siap, Nyonya. Saya akan atur. Sekarang, mari kita bahas detail final mengenai Operation Sunrise," kata Pak Dharma, mengeluarkan tablet enkripsi dari tas kerjanya. Mereka membahas dokumen. Utang Devan, yang bernilai fantastis, kini telah sepenuhnya ditarik dan dikuasai oleh Phoenix Fund. Keputusan Amelia untuk membeli utang tersebut secara tunai adalah tindakan jenius. Laksana memotong tali gantungan sebelum korban benar-benar kehabisan napas. "Nyonya, semua utang Devan telah kami tarik dan beli. Seperti yang saya katakan sebelumnya, perusahaan Anda, secara de facto, sekarang mengendalikan nasib Sanjaya Group sepenuhnya. Lusa malam, dokumen pengambil alihan resmi akan ditandatangani oleh Dewan Direksi yang terpaksa. Mereka hanya menunggu kedatangan pemilik baru untuk menyelesaikan prosedur," jelas Pak Dharma. "Apakah ada risiko kebocoran identitas?" tanya Amelia, matanya menyipit, waspada. "Sama sekali tidak. Pembelian dilakukan melalui jaringan perusahaan cangkang dan holding di luar negeri. Bahkan tim keuangan Devan pun tidak bisa melacaknya kembali ke Phoenix Fund, apalagi ke nama pribadi Anda. Identitas Kaila tetap menjadi mitos di Wall Street," Pak Dharma meyakinkannya. Amelia tersenyum samar, ada kepuasan dan kesedihan yang bercampur. "Bagaimana dengan posisi Devan?" "Sesuai instruksi Anda, Nyonya, kami telah menjadwalkan pemecatan Devan sebagai CEO. Namun, karena dia adalah anak dari pendiri, kami akan menawarkannya posisi sebagai direktur non-eksekutif yang hanya memiliki sedikit kekuatan, sebagai formalitas," jelas Pak Dharma. Amelia menggeleng perlahan. "Tidak, Pak Dharma. Setelah saya mengungkapkan diri, saya ingin dia kehilangan segalanya. Saya ingin dia merasakan kehampaan itu.
Hanya itu yang bisa menyadarkannya. Tarik kembali tawaran direktur non-eksekutif itu. Saya ingin dia dipecat total, tanpa jaring pengaman. Dia harus kembali ke nol. Pak Dharma menatap Amelia dengan takjub. Ia tahu ini bukan sekadar manuver bisnis. Ini adalah pembedahan emosi yang kejam. Sesuai permintaan Anda, Nyonya, Devan Sanjaya akan dipecat dari perusahaannya lusa malam. Amelia menyesap tehnya. Kehangatan daun mint tidak mampu menghangatkan hatinya yang membeku karena rencana ini. Lalu, bagaimana saya akan muncul? Anda akan tiba 15 menit setelah Devan selesai berpidato. Saya akan mengumumkan bahwa Akaila tidak bisa hadir, dan sebagai gantinya, pemilik baru telah mengirimkan perwakilan. Anda akan masuk, berdiri di podium, dan saat itu, Pak Dharma berhenti sebentar, menikmati klimaks yang akan datang. Saat itu, saya akan menunjukkan kartu identitas Phoenix Fund saya, dan mengumumkan secara langsung bahwa Akaila adalah saya, Amelia Sanjaya. Lanjut Amelia, menyelesaikan kalimat Pak Dharma. Wajahnya kini menjadi topeng baja, tanpa emosi. Dan saya akan menunjukkan surat perintah pemecatan Devan di tangan saya. Pak Dharma mengangguk. Tepat sekali. Itu akan menjadi plot twist yang paling mengejutkan dalam sejarah bisnis ibu kota. Tapi Nyonya, mengapa harus 15 menit? Mengapa tidak segera setelah tamparan itu terjadi? Amelia menyandarkan punggungnya di kursi. Karena saya ingin Devan merasakan 2 kali hantaman. Hantaman pertama adalah tamparannya padaku, yang akan membuatnya merasa superior, seolah dia masih memiliki kekuasaan. Dan hantaman kedua, 15 menit kemudian, adalah kehancuran mutlaknya di depan semua orang yang baru saja ia ajak bicara. 15 menit itu adalah jeda waktu yang sempurna untuk transisi dari kemarahan menjadi histeria. Saya ingin dia merasakan penyesalan yang membakar, karena tamparan itu akan terjadi tepat sebelum kehancurannya. Anda sangat teliti, Nyonya, puji Pak Dharma, mencatat detail waktu itu. Ini bukan hanya tentang bisnis, Pak Dharma. Ini adalah tentang harga diri dan pernikahan saya. Dia menamparku dengan kata-kata setiap hari, dan lusa, ia akan menampar wajahku. Saya harus membuat tamparan itu menjadi pelajaran seumur hidup, kata Amelia, nada suaranya berubah menjadi pahit. Mereka kemudian membahas detail pendampingan yang akan diberikan kepada Devan pasca pemecatan. Devan adalah ahli di bidang properti. Dia hanya salah langkah karena ambisinya terlalu besar, dan ia mengabaikan peringatan. Saya tidak ingin dia tenggelam dalam depresi. Setelah badai berlalu, saya ingin Anda memberikan dia proposal kemitraan baru. Sebuah perusahaan baru, modal dari Phoenix Fund, tetapi dia harus membangunnya dari nol, dengan namanya sendiri, dan tanpa tahu bahwa saya adalah donaturnya. Amelia menjelaskan rencana jangka panjangnya, yang menunjukkan bahwa di balik kekejaman ini, masih ada cinta yang tersisa. Anda ingin memberinya tali, tetapi dia harus memanjatnya sendiri. Simpul Pak Dharma. Ya, saya ingin dia tahu bahwa dia masih berharga sebagai Devan, bukan sebagai CEO Sanjaya Group. Itulah inti dari semua ini, ujar Amelia. Pak Dharma menutup tabletnya. Rencana sudah matang. Semua berjalan sesuai skenario. Tidak ada yang akan mencurigai istri CEO itu adalah Akaila. Amelia tersenyum. Terima kasih, Pak Dharma. Anda adalah satu-satunya orang yang memegang rahasia ini. Jangan pernah kecewakan kepercayaan saya. Tidak akan, Nyonya. Saya mengagumi kekuatan Anda. Sangat sedikit wanita yang mampu melakukan hal serumit ini, sambil tetap menjaga rumah tangga mereka. Puji Pak Dharma tulus. Amelia bangkit. Terkadang, menjaga rumah tangga tidak hanya berarti memasak dan membersihkan, Pak Dharma. Tapi juga berarti memotong rantai yang membelenggu orang yang kita cintai, meskipun pemotongan itu menyakitkan. Amelia meninggalkan kafe itu dengan perasaan lega, tetapi juga berat. Keputusan sudah final. Peluru sudah lepas dari busurnya. Ia kembali ke rumah dan menemukan Devan baru saja kembali dari rapat. Devan terlihat seperti mayat hidup, tertekan dan kelelahan. Dari mana saja kau? Aku menelepon beberapa kali, tidak diangkat. Tanya Devan, nada bicaranya masih tajam, namun kali ini ada sedikit kecemasan, seolah ia takut Amelia pergi. Aku hanya membeli beberapa kebutuhan untuk pesta lusa,
Devan. Aku mematikan ponsel karena tidak mau diganggu. Jawab Amelia tenang, berbohong demi menjaga rahasia. Bagus. Pastikan kau membeli sesuatu yang pantas. Aku tidak mau kau menjadi noda di acara itu, kata Devan. Ia kemudian menghela napas, duduk di sofa dengan putus asa. Amelia, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang melakukan ini. Bisnisku, aku merasa seperti sedang berhadapan dengan monster tak terlihat. Semua usahaku sia-sia. Amelia duduk di sampingnya, meletakkan tangan lembut di punggung Devan. Kali ini, ia membiarkan kehangatan ketulusannya mengalir, sentuhan terakhir sebelum badai. Aku tahu kau kuat, Devan. Kau pasti bisa melewati ini. Tapi terkadang, kita harus mengakui bahwa kita telah membuat kesalahan. Ambisimu terlalu besar hingga kau lupa melihat sekelilingmu. Devan terdiam, sentuhan Amelia sedikit menenangkannya, namun egonya masih menolak kebenaran. Aku tidak membuat kesalahan. Aku hanya dirampok oleh kekuatan yang lebih besar. Kau tidak mengerti. Ya, Devan. Aku tidak mengerti, balas Amelia, mengangguk setuju dengan ironi yang dalam. Tapi lusa, kau akan mengerti. Dan kita berdua akan melihat siapa sebenarnya, kekuatan yang lebih besar, itu. Amelia bangkit dan berjalan menuju kamar tidur. Di kepalanya, gaun emerald green itu sudah menunggunya. Sebuah kostum untuk peran paling penting dalam hidupnya. Peran sebagai penyelamat dan sekaligus algojo suaminya. Malam yang dinanti, atau lebih tepatnya, malam yang dikhawatirkan, akhirnya tiba. Hotel Bintang 5 tempat Sanjaya Group mengadakan pesta tahunan, yang kali ini disamarkan sebagai pertemuan investor penting, berkilauan bak permata di tengah kegelapan kota. Udara dipenuhi aroma parfum mahal, denting gelas champagne, dan bisikan-bisikan bisnis yang tegang. Devan, 33, berdiri di pintu masuk, mengenakan tuxedo hitam yang sempurna, namun kegelisahan memancar dari setiap pori-porinya. Matanya tajam, memindai setiap wajah di ruangan itu, mencari petunjuk, mencari musuh, mencari bayangan, kekuatan tak terlihat yang telah menghancurkan kerajaan keuangannya. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa seperti topeng yang rapuh, mudah pecah. Di sampingnya, Amelia, 30, muncul. Devan terpaksa mengakui, dalam hati, istrinya malam ini tampak berbeda. Ia mengenakan gaun sutra berwarna emerald green yang dipesan khusus, mengalir elegan menutupi lekuk tubuhnya. Gaun itu tidak mencolok, tetapi menarik perhatian dengan kesederhanaan yang mewah dan berkelas. Rambutnya disanggul tinggi, lehernya dihiasi kalung berlian kecil, satu-satunya perhiasan yang Devan berikan dan selalu ia kenakan. Kau terlihat lumayan, Amelia, kata Devan, nadanya masih mengandung pujian yang enggan. Ingat pesanku. Jangan banyak bicara, jangan tinggalkan sisiku. Malam ini sangat krusial. Jaga sikapmu. Amelia menatap Devan, matanya tenang. Tentu, Devan. Aku tidak akan membuatmu malu. Aku akan berada di sisimu, seperti yang seharusnya. Jawaban itu, dengan makna ganda yang hanya diketahui Amelia, adalah penenang sekaligus janji yang mengerikan. Mereka memasuki ruangan. Devan segera diserbu oleh para kolega dan investor. Semua tersenyum, namun di balik mata mereka, Devan bisa membaca pertanyaan tak terucapkan. Benarkah Sanjaya Group akan jatuh? Apakah rumor pembeli utang misterius itu nyata? Devan berusaha keras meredakan ketegangan. Semua baik-baik saja, teman-teman. Sedikit guncangan pasar, biasa. Kami punya strategi mitigasi yang kuat, ujarnya berulang kali, suaranya dipaksakan terdengar percaya diri, padahal hatinya menjerit ketakutan. Amelia berdiri diam di sampingnya, menjadi patung yang elegan. Ia mendengar setiap bisikan, setiap keraguan yang disamarkan. Percakapan, seorang investor senior, Tuan Hendra, mendekat. Devan, kabar burung tentang Phoenix Fund, itu sangat mengkhawatirkan. Mereka dikenal kejam. Apa kau sudah tahu siapa mereka? Devan tersenyum kaku. Tuan Hendra, itu hanya rumor. Kami sedang menyelidiki. Tapi percayalah, Sanjaya Group terlalu besar untuk diruntuhkan oleh satu fund saja.
Tuan Hendra melirik Amelia, lalu kembali ke Devan. Saya harap begitu. Istrimu tampak tenang, ya? Dia tidak terlihat terbebani masalah ini sama sekali. Devan terkekeh, tawa yang terdengar palsu dan pahit. Tentu saja, Tuan Hendra. Amelia tidak mengurus masalah bisnis. Dia hanya mengurus rumah. Itu tugasnya. Dia bahkan tidak tahu apa itu obligasi. Benar kan, Amelia? Amelia menoleh, menatap Devan dengan tatapan yang menantang. Tentu, Devan. Aku hanya tahu cara membuatmu nyaman. Jawabnya, kali ini ia menekankan kata nyaman dengan sedikit intonasi, seolah itu adalah pedang yang ia selipkan di balik sarung. Devan tidak menyadari tajamnya kata-kata itu, ia terlalu fokus pada pertahanannya sendiri. Kekalahan yang menghancurkan. Ketegangan mencapai puncaknya menjelang pidato Devan. Tepat 30 menit sebelum jadwal, Devan menerima panggilan telepon darurat dari kepala keuangannya. Wajahnya langsung pucat pasi. Percakapan, telepon yang menghancurkan. Apa? Bank-bank menolak perpanjangan? Mereka menarik semua fasilitas kredit? Atas perintah siapa? Katakan padaku. Devan berbisik ke telepon, suaranya mengandung keputusasaan yang tak bisa ia sembunyikan. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Dokumen penjualan utang? Siapa pembelinya? Kau harus tahu. Ini jebakan. Devan menutup telepon dengan kasar. Napasnya memburu. Ia menoleh ke sekeliling, merasakan tatapan ratusan mata seolah-olah menjadi laser yang membakar kulitnya. Dalam 1 menit, ia telah kehilangan semua kendali, seolah karpet yang selama ini ia pijak tiba-tiba ditarik. Kegagalan ini, rasa malu ini, harus dilampiaskan. Dan sasaran terdekat, yang paling aman untuk ia salahkan, adalah Amelia. Pidato dan amuk CEO. Devan berjalan ke podium. Pidato yang sudah ia siapkan kini terasa hampa. Ia harus berimprovisasi, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun ia baru saja menerima kabar bahwa perusahaannya sudah sekarat. Ia mulai berbicara, kata-katanya penuh bluffing dan arogansi. Amelia berdiri di bawah, di samping panggung, menyaksikan suaminya berusaha menutupi kehancurannya dengan gertakan. Saudara-saudara sekalian, Sanjaya Group lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Kami memiliki likuiditas yang melimpah dan kepemimpinan yang tegas. Kami tidak akan terpengaruh oleh isu-isu murahan di pasar. Kami adalah yang terdepan, karena kami memiliki visi, dan kami memiliki kedisiplinan. Devan berteriak, keringat membasahi pelipisnya. Tepat saat ia menyelesaikan kalimat terakhirnya, Tuan Hendra, investor yang tadi sempat berbicara dengannya, berjalan mendekat, menyeringai. Percakapan. Kedisiplinan. Devan, benarkah? Saya dengar kau bahkan tidak bisa mengatur istrimu agar berpakaian pantas. Gaun itu terlihat kuno, Tuan Hendra menyindir, nadanya meremehkan. Sindiran itu, meski ditujukan pada Amelia, menjadi pemicu terakhir bagi Devan. Amarahnya yang tertahan selama berminggu-minggu meledak, bukan pada Tuan Hendra, tetapi pada Amelia. Ia melihat Amelia sebagai representasi dari semua ketidakbecusan yang ia tuduhkan padanya, ketidakbecusan mengurus rumah, ketidakbecusan memberi ide, dan sekarang, ketidakbecusan berpakaian. Devan turun dari podium, langkahnya cepat dan penuh amarah. Lihat dirimu, Amelia, bentaknya, suaranya cukup keras hingga semua orang bisa mendengarnya. Kau berdiri di sini, tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Gaun murahan itu, canggung, tidak tahu cara bergaul. Kau membuatku terlihat buruk di depan investor. Kau tidak becus sebagai istri. Wajah Amelia masih tenang, tetapi ia membiarkan amarah Devan meluap. Ia menatap Devan dengan tatapan penuh kasihan, sebuah tatapan yang membuat Devan semakin gila. Kau selalu menjadi beban, Amelia. Kau hanya tahu cara menghabiskan uang. Dan sekarang, saat aku dalam masalah terbesar dalam hidupku, kau bahkan tidak bisa memberiku dukungan yang layak. Kau memalukan. Benar-benar memalukan. Plah, tamparan Devan mendarat keras di pipi kiri Amelia. Suara tamparan itu memecah suasana pesta yang riuh, seolah waktu tiba-tiba berhenti. Semua mata kini tertuju pada pasangan suami istri itu, keheningan yang mencekik mengambil alih ruangan,
laksana kain bludru hitam yang membungkus semua suara. Wajah Amelia memerah, bukan hanya karena tamparan, tetapi karena rasa sakit yang jauh lebih dalam, rasa sakit dikhianati oleh tangan yang seharusnya melindunginya. Ia tidak menangis. Matanya yang coklat menatap Devan, dingin, tenang, dan kini penuh dengan janji pembalasan yang akan segera ditepati. Devan terengah-engah, tangannya yang menampar kini gemetar. Keterkejutannya sendiri terhadap tindakannya jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya. Jeda 15 menit, lonceng kematian. Tepat saat Devan menyadari apa yang baru saja ia lakukan, ponselnya berdering lagi. Bukan dari kepala keuangan, tapi dari nomor yang tidak dikenal. Devan, yang masih shock, mengangkatnya. Itu adalah Pak Dharma, yang menelepon dari pintu masuk hotel. Tuan Sanjaya, saya Pak Dharma, pengacara senior Phoenix Fund. Saya baru saja tiba. Pemilik baru akan segera diumumkan, kata Pak Dharma, suaranya tenang namun mengandung ancaman yang menakutkan. Devan terhuyung, berbisik putus asa. Tidak mungkin, utang perusahaanku lunas? Dan aku dipecat? Siapa pemilik baru itu? Kenapa sekarang? Kepalanya berputar. Dia baru saja menampar istrinya di depan semua orang, dan 15 menit lagi, dia akan dipecat oleh pemilik baru yang misterius. Rasa malu, ketakutan, dan adrenalin bercampur menjadi racun yang mematikan. Amelia berjalan mendekat. Ia mengusap pipinya yang memerah, lalu membenarkan dasi Devan yang melenceng. Wajahnya yang tadi tenang kini terlihat seperti patung keadilan yang siap menjatuhkan palu. Devan menatap matanya, memohon belas kasihan, atau setidaknya, penjelasan. Amelia tersenyum, bukan senyum lembut yang biasa Devan lihat, melainkan senyum kejam yang dipenuhi kekuatan yang tak terbantahkan. Dia mengeluarkan kartu akses hitam yang rapi dari dompet mungilnya, kartu yang hanya bisa dimiliki oleh petinggi tertinggi di dunia investasi. Pemilik baru, katamu, dialah yang memutuskan. Dan pemilik barunya. Amelia menghela napas, suaranya kini terdengar jelas dan lantang, memecah keheningan yang tersisa di ruangan itu. Dia menunjuk dirinya sendiri, tepat saat lampu sorot di pintu masuk berkedip, menandakan kedatangan pengumuman besar. Adalah aku, Devan. Semua utangmu, sudah kubeli. Perusahaan itu, sekarang resmi milikku. Tamparan fisik yang Devan berikan hanyalah permulaan. Tamparan emosional yang Amelia berikan ini jauh lebih kuat, menghancurkan egonya hingga berkeping-keping. Pemandangan di sekitarnya menjadi kabur bagi Devan. Orang-orang mulai berbisik, kaget, mata mereka terbelalak. Wajah Devan seketika pucat pasi, seperti kertas HVS. Hatinya mencelos, dan ia pun merasakan gelombang histeria pertama yang naik ke kerongkongannya. Pertunjukan kehancuran telah dimulai, tepat 15 menit setelah ia menampar wanita yang ternyata adalah tuannya. Gelombang kejut menyebar di ruang pesta seperti riak air yang dilempar batu besar. Keheningan yang sempat tercipta pasca tamparan Devan kini digantikan oleh gumaman, desahan kaget, dan bisikan histeris yang saling sambut. Semua mata tertuju pada Amelia yang berdiri tegak, pipinya memerah karena tamparan Devan, namun auranya memancarkan kekuatan tak terduga. Devan, 33, berdiri mematung di depannya, napasnya tersengal, seperti ikan yang baru saja ditarik dari air. Kalimat Amelia, adalah aku, Devan. Semua utangmu, sudah kubeli. Perusahaan itu, sekarang resmi milikku. Bergaung di telinganya, menimpa kerasnya bunyi tamparan yang baru saja ia berikan. Wajahnya yang tadinya pucat kini dilanda kebingungan dan kemarahan yang saling berebut. Dalam sepersekian detik, pikirannya mencoba mencari alasan, menolak realitas yang terasa seperti mimpi buruk. Percakapan, kau gila, Amelia, kau pasti mengigau. Ini tidak mungkin. Devan berteriak, suaranya serak dan kehilangan wibawa CEO-nya. Ia melangkah maju, mencoba meraih lengan Amelia, tetapi Amelia mundur selangkah, menjaga jarak. Ini nyata, Devan, kata Amelia tenang. Ia mengangkat kartu akses Phoenix Fund berwarna hitam pekat di udara, membuat cahayanya memantul dan menarik perhatian semua orang yang hadir. Kartu ini bukan barang mainan. Ini adalah kunci. Dan kunci itu telah membuka pintu kehancuranmu, karena kau sendiri yang memberikannya padaku.
Omong kosong. Dari mana kau? Dari mana wanita rumah tangga sepertimu mendapatkan uang sebanyak itu? Itu miliaran. Miliaran, Amelia. Kau pasti mencurinya. Kau pasti menjual barang berharga milikku. Histeria Devan mulai memuncak. Ia tidak bisa mencerna bahwa wanita yang ia hina karena tidak becus adalah sumber dari kekayaan dan kehancurannya. Pak Dharma, pengacara senior yang cerdas, muncul dari kerumunan, membawa sebuah map kulit berwarna marun. Dia menghampiri Amelia dengan gestur penuh penghormatan yang mencolok, memperkuat pengakuan Amelia. Tuan Sanjaya, sapa Pak Dharma dengan suara yang tegas, mohon kendalikan diri Anda. Nyonya Amelia Sanjaya adalah Akaila, pendiri dan pemilik tunggal Phoenix Fund. Dokumen ini membuktikan bahwa Phoenix Fund telah menyelesaikan pembelian dan konsolidasi seluruh utang Sanjaya Group. Per hari ini, jam 21, Sanjaya Group berada di bawah kepemilikan Nyonya Amelia Sanjaya. Devan melihat map itu. Matanya melebar, memantulkan bayangan tulisan Phoenix Fund. Nama yang selama berminggu-minggu menjadi hantu yang mengganggunya. Nama yang ia kira dimiliki oleh konglomerat asing atau entitas misterius, ternyata adalah nama samaran istrinya sendiri. Phoenix Fund? Itu kau. Devan berbisik. Suaranya kini bergetar antara kemarahan yang membara dan ketakutan yang melumpuhkan. Ia merasa seperti boneka yang selama ini dimainkan oleh tangan yang tak ia lihat. Amelia mengangguk, matanya menatap tajam ke mata Devan, menembus lapisan egonya. Uang itu adalah hasil kerja kerasku selama 7 tahun, Devan. Kau ingat aku selalu di depan laptop. Kau bilang aku hanya menulis novel murahan? Aku tidak menulis novel, Devan. Aku membangun sebuah platform. Sebuah startup teknologi global yang kau sendiri tidak pernah mau tahu namanya. Aku bukan hanya seorang istri rumah tangga. Aku adalah pemilik anonim dari Phoenix Fund, yayasan yang sering disebut-sebut media tapi tak pernah terungkap identitasnya. Aku adalah financial genius yang kau sebut tidak becus. Jelas Amelia, kalimatnya mengalir bagaikan air bah yang menghanyutkan semua ilusi Devan. Di sekeliling mereka, para kolega Devan, para investor yang angkuh, kini menatap Amelia dengan takjub, laksana melihat patung kusam yang tiba-tiba berubah menjadi berlian berkilauan. Mereka semua tahu siapa Akaila dan seberapa besar pengaruh Phoenix Fund di pasar global. Devan menggeleng histeris, menyangkal kenyataan yang menamparnya lebih keras dari tamparannya kepada Amelia. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan, rambutnya acak-acakan. Kau gila. Bohong. Kau pasti mencuri datanya. Kau tidak mungkin bisa melakukan ini. Aku menikahimu karena kau sederhana, karena kau tidak ambisius. Kau hanya ingin uangku. Kau berbohong padaku. Ia mundur terhuyung-huyung, melangkah mundur seolah Amelia adalah api yang membakar. Amelia melangkah maju, memperpendek jarak yang ia ciptakan. Aku berbohong? Siapa yang berbohong? Devan? Aku merahasiakan kekayaanku demi melindungi egomu. Aku ingin kau merasa sukses sebagai dirimu sendiri. Aku ingin kau mencintai aku, bukan karena hartaku. Aku memberimu ruang untuk bersinar, dan kau membalasnya dengan kegelapan. Amelia mengangkat tangannya, menunjuk pipinya yang merah. Kau menamparku di depan umum, Devan. Kau menghinaku, hanya 15 menit yang lalu, kau bilang aku memalukan dan tidak becus. Sekarang lihat, siapa yang sebenarnya memalukan. Devan jatuh terduduk, lututnya tidak mampu menahan beban realitas yang menghimpit. Matanya yang merah menatap kartu hitam di tangan Amelia. Aku menampar seorang miliarder. Istriku sendiri. Hanya karena egoku. Air mata Devan mulai mengalir. Bukan air mata penyesalan romantis, melainkan air mata histeria, ketakutan, dan kehancuran total. Dia menyadari skala kesalahannya. Dia telah menghina, meremehkan, dan menampar wanita yang seharusnya ia puja. Wanita yang, ironisnya, memiliki kekuatan untuk membeli seluruh hidupnya, tetapi memilih untuk melayaninya dengan sabar. Pak Dharma kemudian maju lagi, menyerahkan map marun kepada Amelia. Nyonya, di sini ada surat pengangkatan kepemimpinan yang baru. Amelia menerima map itu. Ia melihat ke arah Devan yang kini benar-benar hancur. Menunduk,
seperti patung yang rapuh. Percakapan, Devan, suara Amelia lembut, tetapi membawa otoritas baja. Sebagai pemilik baru Phoenix Fund, yang sekarang menguasai Sanjaya Group, saya secara resmi memberhentikan Anda dari posisi CEO. Semua aset perusahaan dan keputusan strategis kini berada di bawah kendali saya. Kalimat itu, yang diucapkan dengan tenang, adalah pukulan terakhir yang menghancurkan jiwa Devan. Kau memecatku? Devan mendongak, matanya memohon, tidak percaya. Amelia, kumohon, jangan lakukan ini. Aku minta maaf soal tamparan itu. Aku stres. Maafmu bukan untuk tamparan itu, Devan. Maafmu adalah karena egomu terancam. Tapi, ini adalah keputusan bisnis. Potong Amelia tanpa ragu. Kau telah membuat keputusan buruk selama berbulan-bulan, dipimpin oleh kesombongan. Sanjaya Group butuh kepemimpinan yang waras, bukan kepemimpinan yang emosional. Dan kepemimpinan itu bukan lagi dirimu. Amelia kemudian menoleh ke arah kerumunan, yang kini menyaksikan drama ini dengan napas tertahan, seperti penonton di teater. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan. Saya Amelia Sanjaya, yang juga dikenal sebagai Akaila. Kami akan segera merestrukturisasi Sanjaya Group. Saya jamin, perusahaan ini akan kembali kuat. Tepuk tangan yang canggung dan ragu-ragu mulai terdengar, laksana suara gemerisik daun yang diterpa angin kencang. Dalam 15 menit yang krusial itu, dunia telah terbalik. Sang istri yang diremehkan kini menjadi penguasa, dan sang CEO yang angkuh kini menjadi pengangguran yang malu di depan publik. Devan berdiri perlahan, tubuhnya berguncang. Ia melihat Tuan Hendra dan kolega lainnya kini menatapnya dengan campuran kasihan, jijik, dan ketakutan. Mereka tidak takut pada Devan yang gagal, tetapi takut pada wanita yang mampu melakukan manuver sebesar ini. Percakapan, Amelia. Devan mencoba meraih tangannya lagi, suaranya memelas, penuh ratapan. Kenapa? Kenapa kau menyembunyikannya dariku? Kenapa kau membiarkanku merasa begitu berharga padahal aku tidak ada apa-apanya di matamu? Amelia menatapnya, pandangannya melembut sedikit, menunjukkan bahwa di balik baja keputusannya, hatinya juga terluka. Aku tidak pernah membuatmu merasa tidak berharga, Devan. Kau yang melakukannya sendiri. Kau memilih untuk melihatku hanya sebagai bayangan, sebagai istri yang tidak becus. Aku menyembunyikannya karena aku punya alasan yang sangat menyentuh. Sebuah janji. Tapi ini bukan tempatnya. Dia membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara. Mengapa Amelia, yang memiliki kekayaan tak terbatas, memilih untuk hidup sebagai istri rumah tangga biasa, dan menahan diri dari intervensi hingga Devan menamparnya? Itu adalah kepingan teka-teki terakhir yang akan ia buka di bab berikutnya. Amelia menyerahkan map itu kepada Pak Dharma. Pak Dharma, antarkan Tuan Devan pulang. Biarkan dia istirahat. Dia tidak lagi terlibat dalam operasional perusahaan. Saat Devan digiring oleh Pak Dharma, ia menoleh ke belakang, menatap Amelia. Wajahnya adalah percampuran antara air mata, keringat, dan penyesalan yang mendalam. Dia histeris, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena dia menyadari bahwa di saat ia merasa paling kuat, setelah menampar, ia justru menemukan bahwa ia adalah orang yang paling lemah dan paling bodoh di ruangan itu. Amelia melihat Devan pergi. Pesta itu kini hanya menjadi latar belakang, sebuah panggung yang telah menyaksikan kehancuran sebuah ego. Ia baru saja melakukan hal yang paling sulit dalam hidupnya. Ruang pesta yang megah kini terasa dingin dan sunyi bagi Amelia. Setelah Devan digiring keluar oleh Pak Dharma, yang berpura-pura menjadi pengacara netral yang sopan, Amelia mengambil alih panggung. Dia berbicara singkat, dengan otoritas yang tak terbantahkan, meyakinkan para investor yang shock bahwa Sanjaya Group berada di tangan yang jauh lebih kompeten. Dalam beberapa menit, ia mengubah suasana kekacauan menjadi ketenangan yang penuh rasa hormat. Namun, pikiran Amelia tidak berada di ruangan itu. Ia mengikuti bayangan Devan yang limbung, yang saat ini pasti sedang dilanda badai emosi. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang bergerak cepat membelah malam ibu kota, Devan benar-benar berada di ambang batas kewarasannya. Dia tidak menangis meraung-raung, tetapi histerianya lebih mengerikan, keheningan yang dipenuhi gemetar dan tatapan kosong. Percakapan,
Anda harus tenang, Tuan Sanjaya, ujar Pak Dharma, suaranya tenang, mencoba menenangkan Devan yang duduk di sebelahnya. Devan tiba-tiba tertawa, tawa yang kering, nyaring, dan gila, seperti bunyi pecahan kaca. Tenang? Bagaimana saya bisa tenang, Pak Dharma? Saya baru saja dipecat oleh istri saya sendiri. Istri yang saya tampar di depan semua orang. Istri yang saya bilang tidak tahu apa-apa tentang uang. Dia adalah monster. Nyonya Amelia bukan monster, Tuan Sanjaya. Dia adalah wanita yang sangat brilian. Hanya saja, Pak Dharma memilih kata-katanya hati-hati. Dia telah menyembunyikan identitasnya selama 7 tahun. Sebuah rahasia yang ia jaga mati-matian. Rahasia? Itu pengkhianatan. Dia membiarkan saya tenggelam dalam utang. Dia membiarkan saya terlihat seperti orang tolol, padahal dia bisa menyelamatkannya kapan saja. Devan berteriak, memukul jok mobil. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu, Pak Dharma? Saya tidak pernah memberinya modal. Saya hanya memberinya kartu kredit bulanan untuk rumah tangga. Dia mencurinya. Dia pasti mencuri aset perusahaan lama. Katakan padaku. Nyonya Amelia tidak mencuri apapun, Tuan Sanjaya. Semua asetnya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Phoenix Fund adalah perusahaan investasi teknologi yang dibangunnya dari nol. Pendapatan perusahaannya dalam 1 kuartal jauh melampaui total aset Sanjaya Group, jelas Pak Dharma, memberikan fakta telanjang yang memukul Devan seperti cambuk. Devan kembali merosot di kursinya, tatapannya kosong ke jalanan kota yang melaju cepat. Saya menghinanya, saya menamparnya, saya memanggilnya memalukan, padahal dia adalah Kayla. Saya tidak pantas mendapatkan udara yang saya hirup. Histeria Devan bukanlah kemarahan, melainkan realisasi yang mematikan. Realisasi bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, dan orang itu ternyata adalah sosok paling berkuasa di dunia finansial yang ia puja. Pulang ke rumah hampa. Ketika mereka tiba di kediaman mewah Sanjaya, rumah itu terasa dingin. Semua lampu mati, seolah rumah itu sendiri sedang berkabung. Devan masuk, berjalan gontai menuju ruang tengah. Ia melihat meja makan, tempat ia pagi itu menghina Amelia karena tagihan listrik. Ia melihat sofa, tempat ia semalam menepis sentuhan penenang Amelia. Setiap sudut rumah kini menjadi saksi bisu kebodohan dan keangkuhannya. Ia duduk di lantai ruang tamu, membiarkan tubuhnya lunglai. Pak Dharma berdiri sejenak, mengamati kehancuran itu, sebelum kemudian menyerahkan sepucuk surat kecil yang disegel dengan lilin berlogo Phoenix Fund. Nyonya Amelia berpesan, Anda harus membaca ini saat Anda sendirian. Ini bukan tentang bisnis, Tuan Sanjaya. Ini tentang hati, kata Pak Dharma, lalu pergi, meninggalkan Devan dalam keheningan yang menyesakkan. Devan meremas surat itu, namun tangannya terlalu gemetar untuk membukanya. Dia justru melihat bingkai foto pernikahan mereka yang ia taruh di bufet. Foto di mana Amelia tersenyum tulus, dengan gaun sederhana, di bawah pohon ek tempat mereka berjanji. Percakapan, Devan merangkak menuju foto itu, memeluknya erat. Aku benar-benar buta, Amelia. Aku buta oleh uang. Aku buta oleh ambisiku. Aku menyakitimu. Aku menamparmu. Apa yang sudah kulakukan? Ia menangis, bukan lagi tawa histeris, melainkan ratapan yang tulus dari seorang pria yang baru menyadari kehilangan terbesarnya. Dia mulai menuduh dirinya sendiri, memanggil dirinya pecundang, pria terburuk, dan suami yang tidak pantas. Kau berhak membenciku. Kau berhak memecatku. Kau berhak mengambil semuanya. Tapi kenapa? Kenapa kau menyembunyikannya? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelum semuanya menjadi seburuk ini? Kehancuran logika. Devan mulai berusaha mencari celah logis. Dia membolak-balik surat dari Amelia yang masih disegel. Dia pasti mencintaiku, kan? Kalau dia membenciku, dia akan meninggalkanku sejak lama. Tapi kenapa dia menyakitiku seperti ini? Kenapa dia membiarkan aku membuat kesalahan fatal ini? Ia mengingat kembali setiap perkataan kasar yang ia lontarkan kepada Amelia. Fokus saja mengurus rumah, itu yang kau kuasai. Kau tidak tahu apa-apa tentang uang besar.
Kau sungguh memalukan. Setiap kata-kata itu kini kembali padanya laksana bumerang mematikan, memperkuat realisasi bahwa ia telah menghina seorang jenius hanya karena egonya. Dia akhirnya berhasil merobek segel surat itu. Tangannya gemetar membaca tulisan tangan Amelia yang rapi. Isi surat, narasi alir surat itu tidak panjang, namun setiap kata-katanya terasa seperti sayatan. Devan, jika kau membaca ini, berarti semua sudah selesai. Aku tahu kau pasti marah, bingung, dan hancur. Kau bertanya mengapa aku merahasiakannya? Aku punya alasan yang sangat menyentuh yang akan kujelaskan nanti. Tapi sekarang, aku ingin kau merenungkan satu hal. Kau menamparku hanya 15 menit sebelum kau tahu aku adalah pemilik perusahaanmu. Tamparan itu, bagiku, adalah puncak dari semua hinaan yang kau berikan selama setahun terakhir. Aku membiarkanmu melakukan itu, Devan, bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin kau mencapai titik terendahmu. Titik di mana kau tidak bisa lagi menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Aku mencintaimu, Devan. Cinta yang tidak pernah pudar, bahkan setelah tamparan itu. Tapi aku tidak bisa mencintai dirimu yang sekarang. Dirimu yang hanya menghargai uang dan kekuasaan. Aku harus menghancurkan CEO Sanjaya yang arogan agar aku bisa mendapatkan kembali Devanku yang dulu, pria yang kuberi janji di bawah pohon ek. Jangan coba mencariku di kantor. Jangan coba menggunakan koneksimu. Biarkan aku sendirian. Aku telah mengambil keputusan bisnis, dan aku tidak akan mencabutnya. Perusahaan itu sudah di tangan yang lebih aman. Kau sekarang bebas, Devan. Bebas dari belenggu egomu. Cari aku setelah kau menemukan kembali hatimu. Amelia. Devan menyelesaikan surat itu, air matanya menetes, membasahi kertas. Kehancurannya kini sempurna. Dia bukan hanya kehilangan perusahaan, tetapi dia juga kehilangan alasan terkuat mengapa Amelia melakukan semua ini. Cinta. Cinta yang begitu besar sehingga rela menghancurkan dirinya untuk menyelamatkan jiwanya. Aku harus mendapatkanmu kembali, Amelia, bisik Devan, suaranya dipenuhi tekad baru, tekad yang lahir dari kehancuran dan penyesalan. Dia harus membuktikan bahwa dia tidak hanya pantas mendapatkan cinta Amelia, tetapi juga bahwa dia pantas mendapatkan pengampunan atas tamparan yang menghancurkan itu. 2 hari berlalu sejak pesta kehancuran itu. Amelia, 30, kini berada di kantor pusat Sanjaya Group, yang sekarang telah resmi menjadi kantor Phoenix Fund. Ia duduk di kursi mewah yang dulu diduduki Devan, 33. Tetapi suasana di sekelilingnya adalah atmosfer efisiensi dan fokus yang dingin. Ia telah bekerja tanpa henti, melakukan restrukturisasi besar-besaran, membersihkan jejak kesalahan Devan, dan mengembalikan kepercayaan pasar. Namun, di balik citra pemimpin bisnis yang tak tersentuh itu, Amelia adalah seorang istri yang hatinya sedang berdarah. Bekas tamparan di pipinya sudah memudar, tetapi bekas luka emosional yang ditinggalkan oleh arogansi Devan masih terasa menyakitkan, seperti sayatan yang belum kering. Di sisi lain kota, Devan berada di rumah, yang terasa seperti penjara emas. Dia belum berani keluar, tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Ia menghabiskan 2 hari itu dengan merenungkan setiap kata kasar yang ia lontarkan, dan setiap kesempatan untuk menghargai Amelia yang ia sia-siakan. Ia tahu, langkah pertamanya bukan memohon pekerjaan kembali, tetapi memohon pengampunan. Amelia memutuskan untuk membuka komunikasi, bukan sebagai istri, tetapi sebagai pemilik. Ia harus menjelaskan bagaimana wanita rumah tangga itu menjadi Akaila. Ia mengangkat ponselnya dan menghubungi nomor rumah Devan. Panggilan itu dijawab dengan suara yang lemah dan putus asa. Percakapan, "Halo? Devan, ini aku, Amelia." Sapa Amelia, suaranya tenang, profesional, tanpa emosi romantis yang biasa. Terdengar napas Devan tercekat di seberang telepon. "Amelia, syukurlah kau menelepon. Aku mencoba menghubungimu, tapi aku tidak tahu harus bilang apa. Aku minta maaf. Aku minta maaf atas tamparan itu. Aku minta maaf atas semua kata-kata kasarku. Simpan permintaan maafmu, Devan." "Aku tidak menelepon untuk mendengarnya," potong Amelia cepat, meskipun hatinya sedikit mencair mendengar ketulusan dalam suara Devan. "Aku menelepon untuk menjelaskan hal yang paling kau perdebatkan,
dari mana uang itu berasal. Devan terdiam, mendengarkan dengan saksama, seolah Amelia adalah kitab suci yang berisi jawaban atas semua dosa-dosanya. Amelia bersandar di kursi, matanya menatap langit-langit. Kau selalu bertanya, apa yang kau lakukan sepanjang hari dengan laptop itu? Aku bilang, aku menulis. Dan kau tertawa, mengira aku menulis novel murahan. Kau benar, aku menulis. Aku menulis kode. Kode? Devan bingung. Ya, kau ingat startup kecil yang kau ejek saat kita baru menikah? Aku mendirikannya sebelum kita menikah, Devan. Aku mendirikan platform e-commerce yang sangat efisien, fokus pada ceruk pasar produk lokal yang terabaikan. Aku melakukannya secara anonim, dengan nama samaran Akaila, karena aku tidak ingin bayang-bayang namamu mengganggu kredibilitasku. Jelas Amelia. Devan mencoba mengingat. Aku ingat kau pernah bicara tentang proyek aneh. Tapi, itu tidak mungkin bisa tumbuh sebesar itu. Itu tumbuh. Devan. Meledak. Dalam 2 tahun pertama, aku sudah menghasilkan laba bersih yang cukup untuk membeli mobil sportmu. Tapi aku tidak pernah mengatakannya. Aku menginvestasikan ulang semua laba itu ke pasar teknologi. Saat kau sibuk dengan properti, aku bermain di pasar saham global, di bidang fintech dan AI. Aku tidak hanya pandai menghemat tagihan listrikmu, Devan. Aku pandai melipat gandakan triliunan. Amelia berujar, nadanya mengandung kepedihan karena ia harus membuktikan diri seperti ini. Phoenix Fund adalah nama samaran untuk yayasan investasiku yang terdaftar di luar negeri. Selama 7 tahun, saat kau sibuk di kantor, aku juga sibuk di ruang meditasi kita. Aku mengelola portofolio global, melampaui semua analis yang pernah kau pekerjakan. Lanjut Amelia. Devan terdiam lama. Ia bisa mendengar suara napasnya sendiri yang berat. Kenyataan ini, yang sebelumnya ia anggap fiksi, kini menamparnya kembali. Amelia bukan hanya kaya. Amelia adalah seorang jenius yang ia redupkan dan remehkan. Percakapan, 7 tahun kau menyimpan ini selama 7 tahun? Tanya Devan, suaranya terdengar seperti bisikan di padang pasir. Ya, 7 tahun. Aku ingin hidup sederhana, Devan. Aku ingin kau tahu, aku mencintai dirimu yang dulu, dirimu yang berjuang, yang penuh semangat, bukan dirimu yang sekarang, yang terbuat dari keangkuhan dan materi. Jawab Amelia. Tapi kenapa, Amelia? Kalau kau benar-benar mencintaiku, kenapa kau tidak membantu? Kenapa kau biarkan aku menderita utang? Kenapa kau biarkan aku merendahkanmu? Kau bisa saja membantuku tanpa mengungkap identitasmu. Devan frustrasi. Ini adalah pertanyaan yang paling menyiksanya. Amelia menarik napas dalam-dalam. Aku bisa menyuntikkan dana. Tapi kau tahu apa yang akan terjadi? Kau akan menganggapnya sebagai keajaiban, kau akan melupakan masalah ini, dan kau akan kembali menjadi pria yang sama, yang angkuh dan meremehkan. Aku harus menghentikan siklus itu, Devan. Aku melihat dirimu tenggelam dalam ego, Devan. Aku melihatmu menjadi semakin kasar. Aku melihatmu mencariku sebagai kambing hitam untuk kegagalanmu. Dan ketika kau mengangkat tanganmu, itu adalah batasnya. Tamparan itu, bagiku, adalah lonceng kematian yang menandakan bahwa aku harus menghentikanmu, bahkan jika itu harus menghancurkanmu. Itu adalah terapi kejut yang menyakitkan, Devan, untuk menyelamatkan jiwamu dari keangkuhan. Air mata Amelia menetes diam-diam, jatuh di atas meja kantor yang kini ia kuasai. Ia tidak ingin Devan mendengarnya, tetapi rasa sakitnya nyata. Aku memecatmu, Devan, bukan untuk membuatmu miskin, tapi untuk membuatmu bebas. Bebas dari nama Sanjaya Group yang memaksamu menjadi seseorang yang bukan dirimu. Bebas dari tekanan yang membuatmu menjadi pria yang menampar istrinya, katanya. Devan menangis di seberang telepon. Air matanya adalah sungai penyesalan yang mengalir deras. Aku mengerti, Amelia. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu bagaimana harus meminta maaf yang pantas untuk semua yang telah kulakukan. Tapi, kau bilang kau punya alasan yang sangat menyentuh mengapa kau menyembunyikannya. Selain melindungi egoku, apa itu? Amelia terdiam lama,
membiarkan pertanyaan itu menggantung. Ini adalah inti dari plot twist emosional mereka, rahasia terdalam yang ia jaga. Itu adalah janji, Devan. Janji yang kuukir di batu, tepat sebelum kita menikah, kata Amelia, suaranya kini kembali dingin dan penuh kenangan. Janji apa? Devan mendesak. Aku akan menjelaskannya saat kita bertemu lagi. Saat aku yakin kau tidak lagi melihatku sebagai wanita rumah tangga, melainkan sebagai pasangan yang setara. Sekarang, aku harus bekerja. Aku harus menyelamatkan perusahaan yang kau hampir hancurkan. Dan kau, Amelia mengakhiri kalimatnya dengan nada perintah, kau harus menemukan kembali dirimu yang dulu. Pria yang mencintaiku tanpa mengukurku dengan uang. Amelia memutuskan sambungan telepon. Ia meletakkan ponselnya, merasakan kelelahan yang luar biasa. Bagian tersulit sudah ia lakukan, membongkar rahasia Phoenix Fund dan menjelaskan motifnya yang pahit. Beberapa hari setelah pengungkapan identitasnya sebagai Akaila, Amelia, 30, sepakat untuk bertemu dengan Devan, 33, di lokasi netral yang damai. Sebuah rumah kaca tua di Taman Botani Kota, tempat yang dikelilingi ketenangan alam, jauh dari dinding-dinding kantor dan rumah mereka yang penuh memori menyakitkan. Amelia tiba lebih dulu. Ia memilih gaun linen sederhana berwarna putih gading, tanpa perhiasan mencolok, kembali ke dirinya yang tenang. Tetapi matanya tetap membawa beban seorang ratu yang baru saja melakukan pengorbanan besar. Devan, yang tiba tak lama kemudian, tampak jauh berbeda. Ia mengenakan kemeja biasa, tanpa dasi, tanpa jam tangan mahal. Posturnya tidak lagi angkuh. Ia berjalan dengan kepala tertunduk, seperti seorang prajurit yang kalah perang, tetapi perang melawan dirinya sendiri. Percakapan, Amelia, sapa Devan, suaranya pelan dan penuh penghormatan, sebuah nada yang sudah lama hilang dari dirinya. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri di ambang pintu kaca. Duduklah, Devan, kata Amelia, menunjuk bangku kayu di sampingnya. Udara di rumah kaca itu hangat dan lembab, dipenuhi aroma bunga-bunga eksotis yang seolah menjadi saksi bisu. Devan duduk, menjaga jarak yang sopan. Terima kasih sudah mau bertemu. Aku tahu, setelah semua yang kulakukan, aku tidak pantas mendapatkan waktumu. Aku sudah membaca suratmu, dan aku mengerti mengapa kau harus menghancurkan CEO Sanjaya yang ada dalam diriku. Tapi, aku datang untuk janji itu. Janji yang kau ukir di batu. Alasan terdalam mengapa kau menyembunyikan Phoenix Fund dariku. Amelia menatap Devan, senyum pahit melintas di bibirnya. Ya, janji. Ini bukan hanya tentang melindungi egomu, Devan. Ini tentang menjaga harga diriku sendiri dari seseorang yang sangat kita cintai dan hormati. Amelia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Ini melibatkan ayahmu, Devan. Almarhum ayahmu. Wajah Devan berubah serius. Ayahnya, mendiang pendiri Sanjaya Group, adalah sosok yang sangat ia puja. Ayahku? Apa hubungannya? Kau ingat, 3 hari sebelum pernikahan kita? Saat itu kau sedang sibuk di luar kota, mengurus kesepakatan di Singapura. Amelia memulai, matanya menerawang ke masa lalu. Ayahmu memanggilku ke kantornya. Beliau sangat serius. Bukan untuk memberikan restu, melainkan sebuah ujian. Devan mendengarkan dengan tercengang. Ayahmu, almarhum Tuan Sanjaya, memberiku cek kosong, lanjut Amelia. Beliau menatapku dengan tatapan tajam, dan berkata, Amelia, ambil cek ini. Isi berapapun yang kau mau. Aku tahu kau berasal dari keluarga sederhana. Tapi setelah ini, aku minta satu hal, jangan pernah berpikir untuk menghidupi Devan. Jangan pernah berniat menjadi penyelamat baginya. Jangan pernah mengganggu karir dan bisnisnya. Karena jika kau melakukannya, itu membuktikan kau menikahinya hanya untuk uangku, dan bahwa kau tidak akan pernah bisa sejajar dengannya. Kau hanya akan menjadi beban. Amelia berhenti sejenak, menahan emosi yang bergejolak. Ayahmu. Beliau meremehkan bakatku, Devan. Beliau mengira aku hanya ingin mengincar kekayaanmu. Beliau menolakku secara finansial, dan meminta sumpah dariku, untuk tetap menjadi istri rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis besar. Devan merasakan sebuah kepalan keras menghantam dadanya. Ayahnya,
idolanya, ternyata pernah melakukan hal sekasar itu pada Amelia. Percakapan, ayahku melakukan itu. Devan berbisik, tidak percaya. Kenapa dia tidak pernah cerita? Kenapa kau tidak pernah cerita padaku? Ayahmu memintaku merahasiakannya darimu. Beliau tahu kau mencintaiku. Beliau tidak ingin menghancurkan pernikahan kita sebelum dimulai. Aku menolak cek itu, Devan, kata Amelia, suaranya tegas. Dan aku bersumpah. Sumpah di depan ayahmu, bahwa aku akan membuktikan padanya, meskipun dia meremehkanku. Aku berjanji akan membangun kekayaan yang jauh lebih besar dari milikmu, dan aku akan menyembunyikannya darimu. Aku akan membiarkanmu bersinar, hanya untuk membuktikan bahwa aku tidak membutuhkan sepeser pun darimu. Bahwa aku mencintai putranya, bukan uangnya. Air mata Devan mulai mengalir, tetapi kali ini air mata itu terasa bersih. Dicampur dengan penyesalan yang mendalam dan rasa sakit karena kebodohan ayahnya, dan juga kebodohannya sendiri. Aku merahasiakan Phoenix Fund. Aku menahan diri untuk tidak intervensi, karena aku menghormati sumpah itu, Devan. Aku ingin kau, anak ayahmu, bisa bangga dengan dirimu sendiri. Aku ingin kau merasa sukses. Aku ingin Devanku yang mencintaiku, bukan Devan yang menyembah uangku. Aku menjaga rahasia itu, bahkan saat kata-kata kasarmu menjadi semakin menyakitkan. Amelia menyimpulkan, seolah ia baru saja melepaskan beban bertonton dari punggungnya. Devan merangkak mendekat, berlutut di depan Amelia, memegang tangannya yang tersembunyi selama 7 tahun. Ia tidak lagi melihatnya sebagai bos, melainkan sebagai wanita yang berkorban demi harga diri dan cinta. Aku minta maaf, Amelia. Ayahku bersalah, tapi aku jauh lebih bersalah. Aku telah mengulangi kesalahan ayah, bahkan lebih buruk. Aku tidak hanya meremehkanmu, aku menamparmu. Setelah semua yang kau korbankan, setelah semua janji yang kau pegang untuk melindungi perasaanku, aku membalasnya dengan penghinaan. Devan berkata, suaranya pecah. Amelia menarik tangannya. Aku memaafkanmu, Devan. Tapi pengampunan tidak berarti kembali. Aku mencintaimu, itu benar. Tapi cinta tidak bisa hidup tanpa rasa hormat. Tamparan itu, bagiku, adalah penghinaan terakhir yang menghapus batas antara cinta dan harga diri. Kau harus mendapatkan kembali rasa hormat itu. Devan menundukkan kepalanya. Aku mengerti. Aku akan melepaskan segalanya, Amelia. Aku tidak akan meminta Sanjaya Group kembali. Perusahaan itu milikmu. Kau telah membelinya dengan harga yang pantas. Harga dirimu. Aku akan pergi, dan aku akan membangun semuanya dari nol. Aku akan membuktikan padamu dan pada ayahku, bahwa aku bisa berdiri tanpanya, dan tanpamu. Itu adalah hal terbijak yang pernah kau katakan, Devan, kata Amelia, matanya berkaca-kaca. Aku telah memberimu kebebasan. Sekarang, gunakan kebebasan itu untuk menjadi pria yang lebih baik. Pria yang tahu cara menghargai wanita di sampingnya. Amelia kemudian berdiri, memandang bunga-bunga di sekelilingnya. Aku harus kembali ke kantor. Restrukturisasi Sanjaya Group butuh perhatian penuh. Dan kau, ambillah waktu ini untukmu. Aku akan kembali, Amelia. Aku janji. Tapi kali ini, aku akan kembali sebagai pria yang layak, bukan pria yang hanya dikelilingi uang, kata Devan, berdiri tegak, matanya kini dipenuhi tekad yang baru dan bersih. Amelia hanya mengangguk. Dia tahu, pengungkapan rahasia ini adalah langkah terakhirnya untuk melepaskan belenggu masa lalu. Devan kini tahu kebenaran penuh, alasan penuh mengapa ia harus hancur. Histeria dan kebingungan sudah berakhir, digantikan oleh kesadaran yang pahit. Devan, 33, kembali ke rumah mewahnya. Tetapi kini rumah itu terasa seperti gua yang dingin, tanpa gema. Setelah pengungkapan Amelia di rumah kaca, setiap sudut, setiap perabotan mahal, kini terasa seperti ironi yang kejam. Dia tidak lagi melihat kemewahan, dia hanya melihat saksi bisu dari kesombongan yang telah menghancurkan pernikahannya. Ia berjalan ke ruang kerja, ruangan yang dulu penuh dengan dokumen penting dan kesibukan telepon, kini sepi seolah ditinggalkan. Dinding-dinding ruangan itu, yang selama ini menjadi benteng bagi egonya, kini terasa seperti cermin yang memantulkan sosok pria gagal. Pria yang menampar seorang jenius hanya karena takut kehilangan kendali,
seorang pria yang meremehkan cinta karena terbutakan oleh ambisi warisan. Devan duduk di kursi lamanya, tetapi ia tidak bisa tenang. Ia teringat akan ucapan Amelia, "Aku memaafkanmu, Devan. Tapi pengampunan tidak berarti kembali." Kalimat itu menusuknya. Sebuah kenyataan bahwa cinta bisa memaafkan, tetapi harga diri tidak bisa dilupakan. Ia mengambil bingkai foto pernikahan mereka, yang sudah sempat ia peluk saat histeris. Ia mengusap wajah Amelia yang tersenyum lembut di foto itu. Air mata Devan menetes lagi, namun kali ini bukan air mata panik karena kehilangan uang, melainkan air mata penyesalan murni yang datang dari relung hati terdalam. Percakapan, "Aku menghinanya karena uang, padahal dia telah melunasi seluruh hutangku," bisik Devan lirih pada foto itu. Suaranya serak, seperti pasir yang bergesekan. "Dia melindungi egoku dari ayah, dan aku malah menghancurkan hatinya. Dia menahan diri untuk tidak intervensi karena sumpah itu. Dan aku membalasnya dengan tamparan." Dia berdiri, berjalan tanpa tujuan ke dapur. Ia melihat dispenser air dan teringat saat Amelia selalu menyiapkan teh hangat di pagi hari, tindakan kecil yang ia balas dengan cemoohan. "Aku menuduhnya tidak efisien karena tagihan listrik, padahal aku sendiri yang menyuruhnya menyalakan pemanas kolam. Aku bahkan menyalahkan bakatnya, menyebutnya menulis novel murahan, padahal dia membangun Phoenix Fund. Aku benar-benar monster keangkuhan." Pikiran Devan mulai bekerja, mencoba mencari celah. Jika Amelia adalah Akaila, pemilik Phoenix Fund, ia pasti bisa menggunakan posisinya untuk mendapatkan kembali Devan. Tapi Amelia memilih untuk memecatnya, memberinya kebebasan dari nama Sanjaya Group. Tindakan itu membuktikan bahwa Amelia memang mencintainya. Cinta yang begitu besar sehingga rela menghancurkan dirinya untuk membangunku kembali. Realitas ini memukul Devan keras. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan yang ia buru hanyalah ilusi. Harga dirinya terletak pada cintanya dan bagaimana ia memperlakukan orang lain, bukan pada gelar CEO-nya. Langkah pertama pertobatan. Devan tahu, ia harus melakukan sesuatu. Bukan untuk mendapatkan perusahaan, tetapi untuk mendapatkan kepercayaan dan hati Amelia. Ia tahu ia tidak bisa menawarkan berlian atau liburan mewah. Amelia sudah memiliki segalanya. Yang ia butuhkan adalah bukti pertobatan yang nyata. Ia mengambil ponsel lamanya, ponsel yang selama ini ia abaikan karena lebih fokus pada ponsel bisnisnya yang mahal. Ia membuka pesan terakhir yang ia kirimkan kepada Amelia, pesan yang ia kirimkan dalam kepanikan malam itu. Percakapan, pesan singkat. Devan menekan tombol pesan, mengetik dengan jari-jari yang gemetar. "Amelia, aku tidak memohon maaf untuk perusahaan. Aku memohon maaf untuk tamparan itu. Aku memohon maaf karena aku telah meremehkanmu, dan karena aku telah melanggar janji pernikahan kita untuk saling menghormati. Aku tidak akan meminta Sanjaya Group kembali. Aku akan memulai dari nol. Aku akan menjual semua aset pribadiku, termasuk mobil dan jam tangan, untuk melunasi utang pribadiku yang tersisa. Aku akan menunggu di rumah ini, tidak akan pergi kemana-mana, sampai kau percaya aku layak diampuni. Aku ingin membuktikan bahwa aku layak mendapatkan Devan yang kau cintai." Setelah mengirim pesan itu, Devan merasa sedikit lega, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ini adalah janji yang ia ukir sendiri. Tidak lagi memohon, tetapi membuktikan. Ia memutuskan untuk mengambil langkah pertamanya. Ia menelepon agen properti dan agen lelang. Percakapan, "Halo, Tuan Bima. Saya Devan Sanjaya. Saya ingin menjual rumah ini. Dan semua koleksi pribadi saya, mobil sport, jam tangan, semuanya. Cepat, ya?" ujar Devan, suaranya kini penuh keseriusan dan tekad. Agen itu terkejut. "Tuan Devan, apakah Anda yakin? Rumah ini adalah lambang kejayaan Anda." "Justru itu, lambang kejayaan yang palsu. Saya ingin memulai hidup baru. Uang penjualan rumah ini akan saya serahkan sepenuhnya untuk menutupi semua kerugian kecil yang diakibatkan oleh kepemimpinan saya, dan sisanya saya donasikan ke yayasan yang membutuhkan," jelas Devan, sebuah keputusan yang mengejutkan dirinya sendiri. Keputusan ini adalah titik balik. Dia melepaskan lambang-lambang kekuasaan yang selama ini ia jadikan berhala, memilih untuk berpegangan pada hal yang nyata,
ketulusan dan pengampunan. Sebuah perjalanan ke masa lalu. Keesokan harinya, sebelum agen datang, Devan memutuskan untuk mengemasi barang-barangnya. Dia hanya mengambil pakaian sederhana dan beberapa buku. Saat mengemasi laci di meja samping tempat tidur, ia menemukan sebuah kotak kecil beludru. Itu adalah kotak hadiah yang ia berikan kepada Amelia saat ulang tahun pertama pernikahan mereka. Di dalamnya ada kalung berlian kecil yang selalu dipakai Amelia, kalung yang ia kenakan di pesta itu. Di bawah kalung itu, terselip sebuah catatan kecil dari Amelia yang ia selipkan kembali bertahun-tahun lalu. Isi catatan, narasi alir Devan, "Berlian ini indah, tapi senyummu lebih berharga. Jangan pernah kehilangan senyummu karena uang. Aku mencintaimu." Membaca tulisan tangan itu, Devan tertunduk. Air mata membasahi catatan lama itu. Ia melihat kalung berlian kecil itu. Begitu kecil, begitu sederhana, namun Amelia menghargainya lebih dari kekayaan Phoenix Fund. Itu adalah simbol cinta mereka yang tulus, sebelum ambisi merenggutnya. "Aku yang menghancurkan senyum itu, Amelia. Aku yang membuat berlian ini terasa dingin," bisiknya. Devan menyadari, bukan Amelia yang tidak becus. Ia yang tidak becus menjadi suami. Ia yang tidak becus melihat keindahan dan bakat di depan matanya. Ia telah memilih untuk hidup dalam kegelapan ego, padahal Amelia adalah mercusuar di sampingnya. Devan memasukkan kalung itu ke dalam sakunya. Dia tidak akan menjualnya. Itu adalah jimat, pengingat akan janji yang harus ia dapatkan kembali. Ia meninggalkan rumah mewah itu, meninggalkan kunci di atas meja. Rumah itu kini kosong, tetapi hati Devan mulai terisi. Ia menyadari bahwa kehancuran finansial adalah karunia tersembunyi, karena itu memaksanya untuk melihat dirinya yang sebenarnya. Devan memutuskan untuk tidak tinggal di hotel atau rumah kerabat. Ia memilih menyewa sebuah kamar kontrakan sederhana di pinggiran kota, tempat yang jauh dari ingar-bingar kekuasaan. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya berjuang, memulai dari nol, seperti yang pernah ia lakukan sebelum ia menjadi CEO angkuh. Ia duduk di kamar kontrakan kecilnya, laptop sederhana di depannya. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Bukan untuk mengambil perusahaan Amelia, tetapi untuk membangun kembali dirinya sendiri. Dia merancang bisnis plan baru, kali ini fokus pada proyek sosial yang bermakna, jauh dari spekulasi ambisius. Ia ingat Amelia pernah berkata, "Aku ingin dia tahu bahwa dia masih berharga sebagai Devan." Devan tersenyum tipis, senyum yang tulus, yang sudah lama tidak ia miliki. Ia siap untuk memulai perjalanan yang panjang dan sulit untuk mendapatkan kembali wanita yang kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. Amelia, meskipun sibuk memimpin restrukturisasi besar-besaran Sanjaya Group, yang kini ia sebut Phoenix Sanjaya Ventures, tidak pernah sedetik pun melupakan Devan, 33. Ia menerima pesan singkat Devan yang berisi penyesalan tulus dan niatnya untuk menjual aset-aset pribadi. Pesan itu terasa seperti tetesan air sejuk di tengah gurun kekecewaan, sebuah tanda bahwa terapi kejutnya mulai bekerja. Amelia membalas pesan itu dengan keheningan. Ia perlu Devan merasakan konsekuensi penuh dari keputusannya. Namun, hatinya tidak sepenuhnya kejam. Ia tahu Devan memerlukan pijakan untuk bangkit, bukan hanya sekadar hukuman. Ia ingin Devan membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang berintegritas, bahkan tanpa nama Sanjaya yang besar. Amelia memutuskan untuk mengambil cuti setengah hari. Ia mengutus Pak Dharma untuk mengambil kunci rumah dari Devan yang telah ditinggalkannya, sekaligus mengantarkan dua benda penting, sebuah surat yang ditulis tangan dan sebuah map dokumen resmi yang disegel. Devan kini tinggal di kamar kontrakan sederhana, jauh dari kemewahan ibu kota. Ruangan kecil itu menjadi ruang isolasi yang memberinya kejernihan yang tak pernah ia dapatkan di dalam istana mewahnya. Ia fokus menulis rencana bisnis baru, berencana menjadi konsultan properti kecil, mengandalkan keahliannya, bukan modal. Saat Pak Dharma datang, Devan terkejut. "Percakapan, Pak Dharma? Apa yang Anda lakukan di sini?" tanya Devan, yang kini mengenakan kemeja lusuh, kontras dengan setelan mahal yang selalu ia kenakan. Pak Dharma tersenyum, senyum penuh hormat, tetapi kali ini tanpa keangkuhan. "Tuan Devan, saya di sini atas perintah Nyonya Amelia. Beliau meminta saya mengambil kunci rumah yang Anda tinggalkan. Dan ini,
Pak Dharma menyerahkan surat dan map itu. Surat pribadi dan dokumen yang harus Anda telaah. Devan menerima surat itu dengan tangan gemetar. Amelia, dia tidak datang sendiri. Nyonya sangat sibuk mengurus perusahaan. Tetapi percayalah, Tuan Devan, beliau memikirkan Anda. Beliau ingin Anda membaca surat ini sebelum Anda bertindak lebih jauh, kata Pak Dharma, memberikan sedikit petunjuk. Pak Dharma pergi setelah bertukar basa-basi singkat, meninggalkan Devan dengan dua benda yang terasa seperti bom waktu di tangannya. Devan membuka surat itu terlebih dahulu. Tulisan tangan Amelia yang rapi selalu menenangkan, tetapi isinya kini membawa bobot yang luar biasa. Isi surat, narasi alir surat itu terlipat rapi. Devan, aku telah menerima pesanmu. Aku menghargai keputusanmu untuk menjual aset dan memulai dari nol. Itu adalah langkah yang tepat, membuktikan bahwa aku tidak salah dalam melihat hatimu. Aku tahu kau berniat membangun kembali dirimu sendiri. Aku juga tahu, kau ahli di bidang properti dan konstruksi, bukan hanya di bidang spekulasi finansial. Aku telah melakukan sesuatu. Ini bukan pengembalian kekuasaan, Devan. Ini adalah ujian. Di dalam map ini, ada dokumen legal. Aku telah menyerahkan kepemilikan saham mayoritas dan jabatan direktur utama dari sebuah perusahaan kecil yang baru diakuisisi Phoenix Fund, bernama Citra Karya. Perusahaan ini bersih dari utang, memiliki modal kerja yang stabil, dan merupakan perusahaan kontraktor konstruksi, bidang yang kau kuasai. Perusahaan itu milikmu, Devan. Aku memberikannya tanpa syarat, sebagai modal awalmu. Ini adalah modal yang bersih, murni dari hasil kerja kerasku, yang akan menantangmu untuk menjadi sukses tanpa bayang-bayang nama Sanjaya. Gunakan modal ini, gunakan perusahaan ini. Bangunlah dari awal, dengan etika baru, dengan rasa hormat baru. Aku ingin kau tahu, kau masih memiliki kemampuan, hanya saja kau lupa cara menggunakannya dengan benar. Tapi ada syaratnya, Devan. Kau harus memegang kendali perusahaan itu sebagai dirut, tetapi kau tidak boleh tahu bahwa aku adalah pemilik Phoenix Fund. Aku ingin kau merasa bahwa kau berjuang sendirian, bahwa kau berhasil dengan kekuatanmu sendiri. Kau harus menjaga citra karya bersih dari ambisi buta. Jika kau berhasil, jika kau bisa membuktikan dirimu yang sebenarnya, aku akan menunggumu. Temui aku di tempat kita pertama kali bertemu, di bawah pohon ek, jika kau sudah menemukan dirimu yang sebenarnya. Sampai saat itu, bekerjalah. Aku mencintaimu, dan aku menantangmu. Amelia. Devan tertegun. Amelia tidak hanya memaafkannya, dia memberinya kesempatan kedua, sebuah alat yang dirancang dengan kecerdasan dan cinta. Perusahaan kecil, bersih, modal yang cukup, dan tantangan untuk membangunnya dengan nama sendiri. Ia membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada semua dokumen legal yang membuktikan bahwa ia adalah pemegang saham mayoritas dan direktur utama PT Citra Karya. Ia melihat saldo modal kerja awal. Jumlahnya cukup besar untuk memulai proyek menengah, namun tidak cukup besar untuk membuat Devan kembali sombong. Ini adalah modal yang mendorongnya untuk bekerja keras, bukan berspekulasi. Percakapan, dia memberiku perusahaan. Sebuah kesempatan murni. Devan berbisik pada dirinya sendiri, matanya memanas. Dia memberiku modal, utangku lunas, dan dia bahkan memberiku perusahaan baru. Aku menghinanya, dan dia memberiku sayap untuk terbang lagi. Aku benar-benar suami yang tidak tahu diri. Devan menyadari betapa dalam dan cerdasnya cinta Amelia. Dia tidak ingin Devan menjadi pengemis yang hancur. Dia ingin Devan menjadi pria yang bangkit, setara dengannya. Amelia memberinya benih, tetapi dia harus menyiram dan merawatnya sendiri. Ia melihat kembali surat itu, khususnya pada kalimat, "Aku ingin kau merasa bahwa kau berjuang sendirian." Devan tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus memotong semua kontak dengan dunia lamanya, memutus semua saluran yang dapat menghubungkannya dengan Phoenix Fund, dan menganggap Citra Karya sebagai anugerah misterius dari takdir. Ia harus membuktikan pada Amelia, pada ayahnya, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia bisa sukses tanpa Sanjaya Group, tanpa kebohongan, dan tanpa keangkuhan. Ia segera menelepon kepala administrasi PT Citra Karya, memperkenalkan diri sebagai direktur utama yang baru,
dan menjadwalkan pertemuan pertamanya di kantor sederhana perusahaan itu keesokan harinya. Percakapan, "Halo, saya Devan Sanjaya, Direktur Utama yang baru. Tolong siapkan semua laporan keuangan dan daftar proyek yang sedang berjalan. Saya ingin bertemu dengan semua staf besok pagi. Dan tolong, jangan ada karpet merah atau perayaan. Kita akan bekerja keras." Perintah Devan, suaranya kembali menemukan otoritas, tetapi kali ini, otoritas yang dibalut dengan kerendahan hati. Amelia, yang berada di kantornya, menerima laporan singkat dari Pak Dharma bahwa Devan sudah menerima dokumen dan langsung bertindak. Percakapan, telepon dengan Pak Dharma. "Bagaimana, Pak Dharma? Apa reaksinya?" tanya Amelia. Dia terkejut, "Nyonya." Tapi dia langsung mengambil tindakan. Dia tidak meminta kembali ke Sanjaya Group, melainkan langsung menelepon staf Citra Karya dan menjadwalkan rapat. Dia langsung bekerja, lapor Pak Dharma. Amelia tersenyum kecil. "Bagus. Biarkan dia bekerja. Pantau dia secara diam-diam, Pak Dharma. Pastikan dia tidak menyimpang. Dan ingat, dia tidak boleh tahu bahwa kita yang memberinya perusahaan ini." "Sesuai perintah, Nyonya." "Tapi Nyonya, bukankah ini akan memakan waktu lama? Kapan Anda berencana bertemu dengannya?" Sampai Citra Karya menjadi perusahaan yang sukses, dan Devan membuktikan bahwa dia mampu memimpin dengan integritas, bukan dengan ego. "Aku mencintainya, Pak Dharma. Tapi aku harus memastikan dia mencintai aku yang sesungguhnya, bukan kekuasaan yang bisa kuberikan," jawab Amelia. Amelia mengakhiri panggilan. Ia kembali fokus pada meja kerjanya. Ia tahu, babak ini adalah masa penantian yang panjang, masa ujian yang senyap. Devan kini berada di jalur yang benar, tetapi ia harus menyelesaikan perjalanannya sendiri. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan pohon ek, tempat mereka berjanji dulu. Tempat yang akan menjadi saksi reuni, atau perpisahan terakhir mereka. 2 tahun telah berlalu, secepat kilat bagi Amelia, 32, yang tenggelam dalam mengelola kerajaan barunya, dan terasa lambat seperti tetesan air bagi Devan, 35, yang berjuang membangun kembali dirinya. PT Citra Karya, perusahaan kontraktor kecil yang diberikan Amelia, kini telah bertransformasi. Di bawah kepemimpinan Devan, perusahaan itu tumbuh pesat, tidak melalui spekulasi besar atau pinjaman berisiko tinggi, tetapi melalui kerja keras, manajemen etis, dan proyek-proyek yang berintegritas. Devan tidak lagi mengejar gelar CEO termuda, ia mengejar kualitas dan kepuasan klien. Ia bekerja dari kantor sederhana, makan siang dengan karyawannya, dan turun langsung ke lapangan. Devan telah menjual semua aset pribadinya, termasuk rumah mewah mereka, dan melunasi semua utang pribadi yang tersisa. Uang hasil penjualan rumah itu, yang seharusnya ia gunakan untuk modal, ia donasikan sebagian besar ke yayasan sosial, membuktikan bahwa ia benar-benar telah melepaskan belenggu materi. Ia kini tinggal di apartemen sederhana yang ia sewa, jauh lebih bahagia dengan pekerjaan yang memberinya makna, bukan hanya status. 1 minggu yang lalu, PT Citra Karya memenangkan tender besar, bukan karena koneksi, melainkan karena kualitas proposal dan integritas yang dibangun Devan. Saat merayakan kesuksesan kecil ini bersama stafnya, Devan menyadari, ia telah menemukan kembali dirinya. Ia adalah pria yang kuat, bukan karena Sanjaya Group, tetapi karena kemampuannya sendiri. Devan merasa ini adalah waktunya. Waktunya untuk memenuhi janji Amelia. Ia menelepon Amelia di nomor pribadinya, nomor yang selama 2 tahun ini hanya bisa ia kirimi pesan singkat tanpa balasan. Percakapan, telepon berdering beberapa kali, membuat jantung Devan berdebar seperti genderang perang. "Halo?" Suara Amelia terdengar, tenang, tetapi ada nada antisipasi yang terselip. "Amelia, ini aku." "Devan," sapa Devan, suaranya serak karena kerinduan. Keheningan melanda sesaat. "Aku tahu," balas Amelia. Aku sudah menyelesaikan tugasku, Amelia. PT Citra Karya sudah berdiri kokoh. Kami tidak punya utang, dan kami memenangkan tender itu karena kejujuran. Aku sudah menjual semuanya, dan aku menemukan kembali diriku yang dulu. Aku menemukan diriku yang seharusnya, kata Devan, nadanya tulus, tanpa keangkuhan masa lalu.
Aku mengerti, ujar Amelia pelan. Aku tidak datang untuk meminta perusahaan. Aku datang untuk janji itu. Aku ingin bertemu denganmu di tempat kita pertama kali bertemu, di bawah pohon ek. Maukah kau datang? Devan bertanya, suaranya penuh harapan. Amelia menghela napas. Kapan? Hari ini, saat senja, jawab Devan. Baiklah, Devan. Aku akan datang. Panggilan terputus. Devan meletakkan ponselnya, dadanya dipenuhi campuran gugup dan kelegaan. Ini adalah pertemuan yang akan menentukan segalanya, akhir dari penantian panjang. Senja di bawah pohon ek. Devan tiba di Taman Botani menjelang senja. Tempat itu terasa sama, tetapi ia yang berbeda. Ia datang tanpa jas mahal, hanya mengenakan kemeja katun biasa, celana panjang, dan sepatu yang sedikit kotor karena sisa-sisa proyek. Ia membawa satu hal, kotak bludru kecil berisi kalung berlian yang ia temukan di laci kamar mereka. Ia melihat Amelia duduk di bangku kayu di bawah pohon ek besar yang rindang, tempat mereka dulu berjanji sehidup semati. Amelia memandangnya, matanya yang coklat menelanjangi jiwanya, mencari apakah Devan yang dulu telah benar-benar kembali. Devan berjalan mendekat, langkahnya hati-hati, penuh hormat. Ia tidak lagi melihat Amelia sebagai istri rumah tangga, atau sebagai bos yang kejam, tetapi sebagai wanita luar biasa yang mencintainya dengan cara yang paling sulit. Percakapan, Amelia, sapa Devan. Devan, balas Amelia, mengukir senyum kecil, senyum yang jauh lebih hangat daripada senyumnya di pesta itu. Devan tidak duduk. Ia berdiri di depan Amelia, menatapnya dengan mata penuh kejujuran. Aku tidak akan memintamu kembali, Amelia. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah menyerahkan perusahaan Citra Karya kepada para manajer terbaik. Aku memutuskan untuk mendedikasikan diri pada pembangunan sekolah murah dan proyek sosial. Aku menyadari, uang terbesar adalah uang yang membawa kebaikan, bukan uang yang menumbuhkan ego. Ia melanjutkan, aku ingin membangun hidup yang layak, yang pantas untuk pria yang kau pilih, bukan pria yang kau tampar. Aku ingin menjadi pria yang membuatmu tersenyum lagi, bukan pria yang meremehkanmu. Devan mengeluarkan kotak kecil dari sakunya, membuka tutupnya, memperlihatkan kalung berlian kecil yang selalu ia kenakan. Aku menemukan ini, dan aku ingat catatan kecilmu. Berlian ini indah, tapi senyummu lebih berharga. Aku menghancurkan senyum itu, Amelia. Aku menghancurkan berlian itu. Dan untuk tamparan itu, aku minta maaf. Bukan maaf karena ego, tapi maaf karena aku telah merusak hati seorang wanita yang jauh lebih berharga daripada seluruh uang di dunia. Aku tidak akan pernah melupakan rasa sakit di pipimu, karena itu adalah pengingat bahwa aku pernah menjadi pria terburuk, kata Devan, suaranya bergetar karena emosi yang tulus. Amelia berdiri. Ia melihat Devan yang berdiri di depannya, bukan CEO angkuh, tetapi pria yang rendah hati. Ia melihat penyesalan yang membakar di mata Devan, yang kini bukan lagi air mata kepanikan, melainkan air mata pertobatan. Percakapan, Amelia melangkah mendekat, sangat dekat. Kau tahu, saat kau menamparku di depan umum, yang lebih sakit bukanlah pipiku. Tapi karena aku tahu pria di depanku bukan Devan yang dulu ku kenal. Aku tidak sedih karena kehilangan uang. Aku sedih karena aku kehilangan dirimu. Amelia menyentuh pipi Devan. Aku melihatmu sekarang, Devan. Aku melihat Devan yang berjuang, yang tulus, yang memilih mengurus proyek sosial daripada saham miliaran. Aku melihat pria yang layak mendapatkan pengampunan. Amelia kemudian mengambil kalung berlian kecil itu dari kotak, dan tanpa ragu, ia memakaikannya sendiri di lehernya. Tindakan itu adalah jawaban tanpa kata. Aku memaafkanmu, Devan, katanya, senyum yang tulus, yang asli, kini kembali terukir di wajahnya. Aku melakukan semua ini, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari dirimu yang lama. Aku ingin kau tahu, Phoenix Fund adalah milik kita, Devan. Selalu milik kita. Tapi aku butuh kau yang benar-benar siap untuk memilikinya. Senja memerah, menerangi momen rekonsiliasi emosional ini. Devan menarik napas lega, laksana beban yang selama 2 tahun ia pikul kini terangkat. Ia memeluk Amelia erat. Memeluk bukan karena kekayaan,
tetapi karena cinta dan penerimaan. Aku mencintaimu, Amelia. Terima kasih sudah memberiku kesempatan kedua. Aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi meremehkan keindahan di sisiku, bisik Devan. Amelia tersenyum dalam pelukan itu. Aku tahu, Devan. Aku tahu. Pelukan di bawah pohon ek terasa seperti pemulihan jiwa bagi Amelia dan Devan. Matahari telah terbenam sepenuhnya, tetapi cahaya baru telah terbit di hati mereka. Setelah 2 tahun dalam bayangan, mereka akhirnya berdiri bersama, setara, dengan cinta yang telah teruji oleh kehancuran dan kebangkitan. Mereka berjalan pelan meninggalkan taman, bergandengan tangan. Devan tidak lagi merasa perlu membahas uang atau status. Ia hanya ingin mendengar cerita Amelia, cerita tentang bagaimana ia mengelola Phoenix Sanjaya Ventures, nama baru Sanjaya Group, dengan integritas dan kecerdasan. Percakapan, aku tidak tahu bagaimana kau bisa mengurus perusahaan sebesar itu sendirian, Amelia. Aku benar-benar bangga padamu, kata Devan, nadanya kini penuh kekaguman tulus, bukan lagi cemoohan. Amelia tersenyum. Aku tidak sendirian, Devan. Aku punya tim yang luar biasa. Dan yang paling penting, aku punya alasan yang kuat. Aku harus membuktikan pada ayahmu bahwa aku bukan beban. Dan aku harus membuktikan padamu bahwa aku adalah pasanganmu, bukan hanya bayanganmu. Dan kau berhasil, Amelia. Kau berhasil pada kedua hal itu. Aku telah belajar, cinta tidak bisa hidup tanpa hormat. Dan kau telah memberiku pelajaran yang paling berharga. Tamparan itu, aku harap aku tidak akan pernah melupakannya. Agar aku selalu mengingat pria yang tidak boleh kuulangi. Devan mengakui, raut wajahnya serius. Amelia menggenggam tangannya erat. Aku memaafkanmu, Devan. Tamparan itu, bagiku, adalah terapi kejut yang menyakitkan, tetapi berhasil menyelamatkanmu dari jurang kesombongan. Aku tidak ingin menghukummu, aku ingin menyelamatkanmu. Dan sekarang, Devanku yang dulu telah kembali. Rekonsiliasi finansial dan emosional. Mereka duduk di bangku taman yang lebih terbuka, membahas masa depan mereka, tanpa drama, hanya kejujuran total. Percakapan, mengenai citra karya, kata Devan. Aku sudah menunjuk manajer baru yang sangat kompeten. Aku ingin melepas posisi direktur utama. Aku ingin fokus penuh pada pembangunan sekolah sosial dan proyek kesejahteraan masyarakat. Aku menemukan tujuan hidupku di sana, Amelia. Aku menemukan maknaku di balik semua angka, bukan di dalam angka itu sendiri. Amelia mengangguk, matanya bersinar. Aku setuju, Devan. Itu adalah keputusan yang mulia. Dan kau tahu, Phoenix Fund didirikan tidak hanya untuk berinvestasi. Sebagian besar keuntungannya disalurkan untuk misi sosial, yang selama ini aku jalankan secara anonim. Jadi, kita berdua memiliki visi yang sama? Tanya Devan, terkejut dan bahagia. Selalu. Aku hanya tidak pernah bisa membicarakannya, karena kau terlalu sibuk membicarakan Sanjaya Group. Devan, aku ingin kau mengelola bagian filantropi dari Phoenix Fund, usul Amelia. Aku ingin kau mengambil alih yayasan sosial ini. Kau punya hati, dan kini kau punya integritas. Kau bisa mengarahkan kekayaan Phoenix Fund untuk tujuan yang benar-benar mulia. Devan terdiam. Tawaran ini jauh lebih besar daripada posisi CEO Sanjaya Group manapun. Ini adalah kepercayaan, dan ini adalah kesempatan untuk mengukir warisan yang berarti. Aku merasa terhormat, Amelia. Aku akan melakukannya. Aku akan mendedikasikan hidupku untuk tujuan ini, jawab Devan, suaranya dipenuhi rasa haru. Tapi dengan satu syarat, aku ingin kita menjalankannya bersama. Tidak ada lagi rahasia finansial. Semua aset adalah milik kita bersama, tetapi kita akan mengelolanya sebagai pasangan yang setara. Transparansi total. Tentu, kata Amelia, mengulurkan tangannya. Transparansi total. Aku adalah Akaila, dan kau adalah partnerku, dalam hidup, cinta, dan kemanusiaan. Janji baru. Mereka kembali ke rumah Devan yang kini kosong, rumah kontrakan sederhana yang telah menjadi saksi pertobatannya. Mereka memutuskan untuk tidak kembali ke rumah mewah lama yang telah dijual. Keesokan harinya,
Mereka menghabiskan waktu dengan merencanakan pekerjaan amal dan filantropi, mendiskusikan pembangunan sekolah dan bantuan untuk pengusaha mikro. Devan berbicara dengan semangat, matanya memancarkan gairah yang sudah lama hilang. Amelia mendengarkan, memberikan dukungan dan ide-ide strategis yang brilian. Malam harinya, setelah makan malam sederhana yang mereka masak bersama, Devan mengambil kalung berlian kecil yang telah dipakai Amelia di lehernya. Percakapan, "Kau selalu bilang, berlian ini indah, tapi senyumku lebih berharga," kata Devan, memegang kalung itu di antara ibu jari dan telunjuknya. "Senyummu telah kembali, Amelia. Dan sekarang, aku ingin membuat janji baru, bukan di bawah pohon ek, tapi di sini, di awal yang baru ini." "Janji apa?" tanya Amelia, menatapnya penuh cinta. "Aku berjanji, aku akan selalu melihatmu, bukan sebagai istri, bukan sebagai ibu rumah tangga, dan bukan sebagai miliarder, tapi sebagai partner hidupku, sebagai jiwaku. Aku berjanji untuk selalu berbicara dengan hormat, dan aku berjanji untuk tidak pernah membiarkan keangkuhan materi membutakanku lagi. Uang hanyalah alat, Amelia. Kau adalah harta karun sejati," janji Devan, suaranya tulus dan penuh emosi. Amelia tersenyum, senyum yang begitu tulus hingga membuat Devan merasa seperti baru saja memenangkan lotre terbesar di dunia. "Terima kasih, Devan. Aku menerimanya," jawab Amelia. Mereka berciuman, ciuman yang melambangkan bukan hanya gairah yang kembali, tetapi kesepakatan yang baru. Mereka memutuskan untuk membeli rumah baru yang lebih sederhana, dengan kolam renang kecil yang tidak memerlukan pemanas yang mahal. Mereka ingin menjalani hidup yang nyaman, tetapi tanpa kemewahan yang berlebihan, fokus pada tujuan dan satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, media bisnis dikejutkan oleh dua berita besar. Phoenix Sanjaya Ventures mengumumkan peluncuran yayasan sosial besar-besaran yang dipimpin oleh mantan CEO, Devan Sanjaya, dan bahwa Akaila akan tampil perdana dalam konferensi filantropi, ditemani oleh suaminya. Di konferensi itu, Amelia dan Devan berdiri bersama di atas panggung. Amelia berbicara tentang kekuatan wanita yang diremehkan, dan Devan berbicara tentang pentingnya kerendahan hati dalam kepemimpinan. Saat Amelia menyelesaikan pidatonya, Devan memegang tangannya. "Aku mencintaimu, Amelia. Aku butuh rumahku. Dan rumahku adalah dirimu," bisik Devan. Mereka berjalan pulang, bergandengan tangan, meninggalkan sorotan lampu dan bisikan kagum di belakang. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang dibangun di atas dasar kejujuran finansial dan emosional yang tak terbatas, membuktikan bahwa kehancuran ego adalah awal dari cinta yang tak terbatas. Tamat.